yang membuka selaksa kemungkinan. Kehadirannya didamba setiap insan. Ketiadaannya menghambat kemajuan. Kemandirian energi jadi tantangan masa depan. Universitas Pertamina, kampus teknologi dan bisnis energi berkelas dunia, menjadi bagian dari ekosistem Pertamina, perusahaan energi bertaraf Fortune 500, didukung magang di korporasi. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk internship di PT Pertamina EP serta mengambil tugas akhir di PT Alunsa Petrofin. Hal tersebut menjadi bekal karir saya hingga hari ini sebagai maintenance engineer di PT Alunsa Petrofin. Dosen praktisi ahli dan riset bersama industri. Kombinasi dari pemahaman teori dan aplikasi yang nyata di industri mendorong inovasi dan prestasi mahasiswa Universitas Pertamina, didukung laboratorium yang memadai dan partisipasi aktif dalam riset bersama industri, membentuk lulusan berkarakter yang lebih siap menghadapi tantangan dunia energi. Fakultas Teknologi Eksplorasi dan Produksi, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Fakultas Komunikasi dan Diplomasi. Membentuk cendekia cerdas, berakhlak bernas. Berkolaborasi untuk mengimplementasi Triple Helix. Universitas Pertamina bekerja sama dengan fungsi Exploration Research dari Upstream Research Technology and Innovation, menginisiasi inovasi perangkat lunak, pengolahan data seismik berbasis web dan cloud. Aplikasi kreasi anak bangsa ini merupakan terobosan baru produk riset eksplorasi untuk meningkatkan kualitas data seismik serta produktivitas pengolahan data seismik. Merenda kerjasama. Mensinergi kooperasi, menjelmakan asa berkelas dunia. Universitas Pertamina dapat mencapai misinya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang bisnis dan teknologi energi. Oke, selamat sore, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Rekan-rekan semua? Oke, kita mulai saja ya. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Mega Mutiara Sari, saya merupakan dosen di Teknik Lingkungan, Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina, yang insya Allah akan memandu acara webinar Cipta Karsa ini selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. Dan sedikit informasi saja bahwasannya Cipta Karsa ini adalah merupakan mata kuliah spesial ya di universitas kita, karena mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan umum mahasiswa dan akan dilaksanakan setiap pekan dalam setiap semester, dan tentunya kita akan mengundang para pembicara yang spektakuler yang memang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing dan akan memberikan inspirasi serta motivasi kepada kita bersama. Oke, yang spesial lagi di webinar Cipta Karsa kali ini, saya tidak sendiri menjadi moderator, saya akan ditemani oleh rekan mahasiswa kita, yaitu, sebentar ya, saya lihat dulu, yaitu Bang Raffi Izulhaq, merupakan mahasiswa komunikasi angkatan 2018, dan beberapa prestasi yang Bang Izul ini pernah dapatkan. Yang pertama adalah menjadi finalis Southeast Asia Startup Summit 2019, kemudian mendapatkan pendanaan Universitas Pertamina.
Business Competition Batch 1 di tahun 2020, kemudian pemenang bisnis terbaik di Universitas Pertamina Business Competition Batch 1 juga di tahun 2021, dan yang terakhir adalah mendapatkan pendanaan kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia 2021 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oke, kita panggil saja Bang Izu, sudah hadir di sini. Sudah Bu Mega. Oke, Mbak Izu sehat? Keadaannya gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di masa pandemi ini tuh yang penting sehat dulu ya. Nanti kita di sini silakan Mbak Izu memperkenalkan diri. Siapa sih Mbak Izu ini dulu? Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Halo, salam kenal. Selamat sore kembali. Semoga teman-teman sebenarnya di sini masih semangat ya, meskipun kita udah jam 3 sore. Semoga teman-teman masih punya semangat yang menggebu-gebu sore ini, karena mungkin beberapa tadi pagi udah ada yang kelas, terus juga mungkin ada yang kuis dan semacamnya. Dan semoga sore ini teman-teman masih semangat untuk kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai entrepreneurship bersama speaker kita gitu. Nah, sebelumnya salam kenal, tadi Rafli Zulhak yang udah disebutin sama Bu Mega. Aku mahasiswa komunikasi angkatan 2018. Mungkin sama seperti teman-teman, aku juga masih belajar di bidang entrepreneurship, masih banyak belajar, makanya hari ini aku juga gabung bersama teman-teman, bersama speaker kita hari ini juga untuk belajar mengenai entrepreneurship, gitu sih. Oke, Mbak Izul. Oke, siapa pembicara kita hari ini ya? Tentunya sangat ahli di bidangnya. Kita punya tema How do I become a self businessman? Sekarang kita punya pembicara. Bisa dikenalkan Mbak Izul atau saya yang akan memperkenalkan pembicara kita hari ini? Bu Mega boleh, saya boleh, bebas Bu. Izul silakan. Selamat sore dulu ke Bang Kiming. Saya panggilnya Bang Kiming aja ya. Ya, Bang Kiming saja Bu Mega. Oke, jangan Bu juga dong. Ke saya nanti Mbak aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat sore Bang Kiming. Sehat Bang Kiming? Selamat sore, sehat-sehat selalu. Ini lokasi di mana? Di Jepang atau di Indonesia? Ya, Semarang, di Semarang. Oh, Semarang. Oh iya, dekat rumah saya ya berarti ya. Saya juga asli Semarang, Bang. Oke, silakan Izul, perkenalkan pembicara kita hari ini. Oke, halo Bang Kiming sebelumnya. Salam kenal aku Rafli, Mas juga. juga. Nah, buat teman-teman, aku mau kenalin dulu, bacain short bio dari Bang Kiming. Nah, Bang Kiming ini adalah speaker kita hari ini, yang hari ini akan membahas tentang entrepreneurship. Nah, Bang Kiming ini adalah founder atau pendiri dari Kiming Group. Dan baru-baru ini juga pernah mendapatkan rekor muri sebagai dokter teknik termuda pada umur 25 tahun 2 bulan. Beliau juga seorang investor dan self-made businessman, juga mendalami bidang bisnis konsultan, serta pernah mendapatkan 1 juta US dollar di usia 24 tahun. Nah, kok bisa sih gitu? Dengan masih muda tapi punya banyak pencapaian dan pencapaiannya gitu. Nah, langsung aja kita ke Bang Kiming. Halo Bang Kiming. Halo juga teman-teman semuanya, salam kenal. Terima kasih sudah diundang di Universitas Pertamina. Pertama kali saya gabung diskusi dengan teman-teman semua. Ya mungkin kalau aku kemarin lihat Bang Kiming di YouTube sering pernah bikin kayak sesi live streaming gitu ya Bang? Oh ya, jadi saya sudah mungkin sekitar 3-4 tahun ini setiap bulan saya usahakan selalu sedekah ilmu buat teman-teman. Dalam konteksnya non-komersil, buat teman-teman mahasiswa, anak jalanan, orang-orang di yayasan sosial, semuanya yang sekiranya membutuhkan pengetahuan ilmu finansial. Dan itu beberapa di antara mereka, karena sekarang akhir-akhir ini kita nggak bisa ketemu langsung, pakainya Zoom. Nah, kalau pakai Zoom, gampang rekamnya, makanya akhirnya banyak bermunculan orang-orang yang upload video-video diskusi saya di berbagai macam platform. Cikal bakalnya sih seperti itu. Cikal bakalnya seperti itu. Sangat menarik Bang Kiming. Ya, sedekah ilmu. Kalau sedekah ilmu tuh rasanya sangat kita butuhkan ya, apalagi untuk kalangan mahasiswa dan anak muda begitu. Ya, mungkin Bang, tapi saya juga menginginkan supaya mahasiswa tidak merasa ini sebagai ilmu gratisan. Makanya saya setiap hari saya request sama Mbak Mega ya, saya panggilnya ya. Mbak Mega, saya request buat mahasiswa yang lainnya supaya masing-masing itu kasih pertanyaan, jadi tidak datang dengan kepala kosong. Harus sudah men-set up dulu frekuensinya sehingga kita diskusi bisa langsung nyambung.
Oke, luar biasa. Oke, Bang Kimi, mungkin sebelum tahu lebih jauh ya tentang Bang Kimi, bisa cerita tidak bagaimana perjalanan bisnis seorang Bang Kimi dari dulu nol mungkin ya, sampai sekarang menjadi bisnisnya luar biasa. Kan sudah terkenal ya, tersebar bisnisnya di Indonesia dan Jepang itu kan hal yang tidak mudah. Gimana Bang Kimi? Jadi kalau kita ngomong soal bisnis ya, bukan akademik nih, karena kebetulan tadi bilang, baru-baru ini juga, bukan baru-baru ini, saya dapat rekor muri itu 2015. Jadi sekarang saya sudah bertambah tua. Jadi 2015 saya dapat rekor muri 25 tahun, dokter teknik mesin termuda, tapi sampai detik ini alhamdulillahnya belum terpecahkan. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lebih hebat di masa-masa datang ya. Terkait bisnis, jadi cikal bakalnya begini, waktu tahun 2007-2008, itu ayah saya kena PHK dari sebuah bank nasional, BUMN. Dan PHK-nya lucu, jadi beberapa tahun sebelum, beberapa bulan, kurang lebih setahunan lah, kurang lebih sebelum pensiun itu di PHK-in. Akhirnya saya sadar melek mata bahwa ternyata secara selama ini finansial keluarga saya tidak segitunya kuat. I have to do something. Waktu itu saya 2008 kurang lebih menjelang lulus di teknik mesin UGM. Saya mikir nih, waktu itu kan teman-teman saya kan semua daftar kerja ya. Jadi mereka daftar ke, ada yang oil and gas, ada yang daftar untuk jadi dosen. Dulu dosen kayaknya requirement-nya nggak harus S2 kayaknya dulu. Terus kemudian ada yang daftar di BUMN, ada yang daftar di PNS, macam-macam lah. Saya tuh merasa kok saya nggak cocok. Beberapa kali saya ikutin seleksi dari beberapa perusahaan-perusahaan yang bergengsi gitu. Saya ikutin, jiwa saya nggak ke situ. Akhirnya saya mikirin apa ya yang harus bisa lakukan, kira-kira apa ya. Akhirnya 2008 saya lihat waktu itu masih in-nya tuh growbackpreneur. Growbackpreneur buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah orang bikin bisnis makanan, bisnis minuman gitu kan, food and beverage, kemudian di-franchise-kan dengan membuat gerobak nanti ditaruh di depan apa namanya, Indomaret, Alfamart. Waktu itu saya ikut-ikutan saja. Saya membuat pisang penyet Bang Kiming namanya. Itu 2008. Nah, setelah saya bikin, karena nggak ada ilmu, nggak ada yang ngajarin, nggak ada gurunya, nggak ada benchmark, nggak ada apapun, pokoknya modal doang lah, modal nekat waktu itu kan. Ternyata berkembang, tapi berkembangnya karena bejo ya. Jadi bejo kan nggak bisa terus-terusan ya. Sekali itu aku bejo. Jadi akhirnya berkembang sampai ketika saya lulus itu saya punya sekitar 30-32 cabang. Tapi waktu itu saya mikir nih, saya lihat orang-orang terkaya di Indonesia itu apa kesamaannya. Waktu itu lagi naik daun Pak Haritanu Sudibyo, muncul sebagai salah satu pelopornya, Pak Sandi juga lagi naik daun waktu itu ya. Saya lihat apa kesamaannya. Oh, ternyata mereka sama-sama lulusan luar negeri. Nah, akhirnya saya cari tahu nih, karena saya jurusannya dulu waktu itu teknik mesin, dan saya sangat amat menyukai dunia perteknik mesinan. Saya coba cari beasiswa S2 di luar negeri. Saya cari, dapat dari Monbusho di Jepang dari 2009. Nah, karena bisnis tidak ada delegasi tugas, tidak ada berbagai macam ilmu itu nggak ngerti, begitu saya pindah ke Jepang, bisnis di Indonesia amburadul, acak-acakan dan minus. Tapi seiring berjalan itu saya impulsif. Nah, impulsif itu sebuah hal yang sebaiknya Anda hindari. Impulsif itu kita reaksi pakai emosi. Waktu itu saya akhirnya buka toko Kiming karena saya mikir bahwa wah, jangan-jangan karena franchise itu terlalu fluktuasi, saya cobalah pilih bisnis yang sekiranya lebih stabil. Nah, saya coba bisnis sembako waktu itu 2009. 2009 saya coba bisnis sembako, saya kemudian brosur sembako, jualan pulsa, jualan HP bekas, kemudian jualan LPG dan kawan-kawan lah, seperti layaknya Indomaret zaman sekarang. Lagi-lagi amsyong, alhamdulillahnya amsyong. Sudah benar-benar minus. Terus kemudian saya mikir nih, apalagi ya? Saya baca-baca majalah, katanya waktu itu bisnis peternakan kambing itu ngangkat sekali katanya. Katanya ada peternakan etawa, kambing Jawa sama kambing etawa dikombin jadi PE, kambing PE. Saya cobain. Saya baca majalah-majalah kisah-kisah sukses, kok kayaknya gampang banget cari duit ya. Saya cobain waktu itu bikin peternakan, alhamdulillah bangkrut lagi. Dari peternakan saya coba macam-macam waktu itu bisnis, macam-macam. Ada kita juga jualan batik, handicraft, saya coba ekspor ke Jepang, amsyong lagi. Terus saya kemudian waktu itu karena posisi di Jepang, apa ya cari kira-kira sesuatu yang sekiranya sesuai dengan passion saya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan bahwa kalau kita memulai bisnis itu paling enak pakai sesuai dengan passion, kesukaan kita. Akhirnya waktu itu saya mikir, apa yang sesuatu yang sekiranya andai kata saya lakukan itu membuat saya senang. Nah, ya hanya satu saya pikir waktu itu ya adalah bisnis untuk motor besar, karena saya suka motor besar dari dulu meskipun nggak ada duitnya dulu. Dan kebetulan tinggal di Jepang, di mana pusatnya otomotif di dunia, saya coba iseng-iseng jualan spare part. Waktu itu modalnya PO dulu, PO sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama orang seneng ya. Lama-lama muncul tuh, akhirnya brand Kiming Motor tuh mulai 2010-an akhir kurang lebih.
Nah, dari Kiming Motor itu, waktu itu saya posisi mahasiswa di Jepang. Jadi secara visa saya nggak bisa bisnis di Jepang. Jadi saya harus ngerjainnya di Indonesia. Tapi saya punya akses informasi di Jepang. Waktu itu saya mulai sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama klien saya di seluruh Indonesia lumayan banyak. Dan dari mereka, akhirnya mereka request, Bang Kiming, bisa nggak datengin barang lain? Oh bisa, meskipun waktu itu saya nggak ngerti. Ya iyain aja. Mulailah di situ kita mulai barang-barang branded lah, kemudian kain, kemudian alat elektronik, kemudian bahan-bahan baku produksi, macam-macam. Sampai akhirnya saya mikir, ini Kiming Motor kenapa jualan spare part-nya cuma menyumbang 20% omset? Kan sudah nggak fair. Akhirnya saya bikin PT namanya PT Kiming Indo Trading Investama di 2014. Dan itu kita cikal bakalnya menjadi general trading. Jadi general trading di sini itu maksudnya bukan trading forex atau trading kalau sekarang lagi itu binomo, bukan loh ya. Ini trading commodity real. Dari situ 2014 perusahaan general trading di Indonesia lumayan berkembang. Saya waktu itu menjelang lulus. Saya lulus waktu itu S2 saya di Tokushima University, S3 saya juga di Tokushima University, tapi 2 tahun saya di Tokyo Institute of Technology. Saya jadi pertukaran pelajar lah istilahnya, visiting researcher. Menjelang lulus 2015, saya mikir nih, kalau saya pulang ke Indonesia, opportunity yang ada di Jepang itu akan saya lewatkan cuma-cuma, akan nggak bisa saya ambil. Akhirnya saya nekat, 2015 saya coba cari peluang, kemudian saya cari business partner, saya bikin establish Kiming International Kabushiki Kaisha di 2015 sampai sekarang. Nah, di 2015 itu berdirilah perusahaan general trading saya yang ada di Jepang, di mana kita pasarnya tidak ada di Indonesia. Sekarang Indonesia hanya menyumbang kurang lebih 30-40% lah omset dari total semuanya. Kita ekspor ke berbagai macam tempat di dunia. Nah, setelah itu akhirnya muncul beberapa startup kecil yang ada di Jepang, terutama yang mana foundernya saya kenal, atau foundernya memiliki mutual friend dengan saya, menginginkan untuk gimana kalau misalkan daripada saya capek-capek bikin requirement untuk pendirian perusahaan, gimana kalau kita collapse, gitu loh istilah zaman sekarang. Akhirnya beberapa startup, baik disclosed maupun undisclosed, ikut menjadi bendera Kiming International, termasuk kita establish financial company juga di Hong Kong dan China. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata setelah buka namanya general trading itu peluang-peluang terbuka semua. Nah, dari 2012 sampai 2022 ini, banyak sekali orang-orang Jepang yang akhirnya minta pendapat dengan saya. Saya kalau mau investasi di Indonesia, enaknya bisnis apa? Di mana? Bagaimana? Awal-awal saya jawabnya gratisan, karena saya pikir, ya saya kan berteman dengan mereka, ya sudah saya kasih gratis. Tapi ternyata saya kasih gratis, dia masih hire konsultan yang berbayar jauh lebih mahal, dan dia mempraktekkan ilmu dari saya, bukan dari konsultan itu. Berkali-kali seperti itu. Lah, saya nggak dibayar, ilmunya malah dipraktekin. Yang bayar malah nggak dipraktekin. Akhirnya saya charge. Disitulah cikal bakal saya jadi business consultant di Jepang. Nah, dari divisi consultant di Jepang itu banyak perorangan maupun perusahaan Jepang yang membutuhkan expertise dari saya. Akhirnya saya juga beberapa teman di Indonesia minta pendapat. Bang Kiming, kayaknya kalau saya bisnis ini cocok nggak ya? Kalau bisnis ini bagus nggak ya? Sekali, 2 kali, lagi-lagi. Karena teman saya kasih gratis kan. Karena gratis nggak dipraktekin. Lama-lama gregetan juga. Akhirnya saya charge sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata orang mau. Lama-lama saya establish juga di sela-sela kegiatan, saya menjadi business consultant. Dan 2010, di 2011 sambil saya jalan spare part motor, Kiming Motor itu sebetulnya ada beberapa skill yang juga saya pelajari. Salah satunya adalah trading saham. Nah, karena COVID ini bisnis saya sudah autopilot di Jepang, saya sudah juga lama nggak pulang ke Jepang dan sudah punya delegasi tugas di sana, saya coba profesional jadi full-time trader. Tapi ya nggak full-time juga, karena pekerjaannya macam-macam. Gitu sih kira-kira. Jadi perjalanannya saya mulai bisnis 2008 sampai sekarang 14 tahun. Dengan berbagai macam bisnis, baik yang tak sebutin maupun enggak. Gitu sih kira-kiranya Mbak Mega sama Mas Rafli. Kalau didengar dari ceritanya Bang Kiming, itu berarti di awal tuh Bang Kiming benar-benar trial and error gitu ya konsepnya ya? Ya, karena enggak, ya ini sesuatu yang saya sesali waktu itu. Karena saya tidak berusaha untuk mencari guru. Bodohnya saya merasa pintar. Bodohnya saya nggak mau keluar duit sepeser pun untuk ilmu. Karena ilmu kan nggak bisa kelihatan. Ini kalau saya beli 2.000, dapatnya kan ini yang jelas kan ya. Ya kan? Tapi kalau saya bayar sesuatu yang bentuknya ilmu kan nggak masuk ke, kan nggak ada wujudnya. Saya terlalu pelit untuk tidak keluar uang. Dan itu mengakibatkan saya bertahun-tahun dan bermiliar-miliar rugi di situ. Jadi andai kata waktu itu saya belajar yang benar, ilmunya saya pelajari, saya bertanya sama orang yang sudah pernah mengalami, mungkin saya bisa dapat shortcut. Tapi sayangnya waktu itu saya tidak sepintar itu. Oke, Bang Kiming, satu hal yang saya penasaran itu di umur 24 mendapatkan 1 juta yen ya? Yes, berarti bukan 1 tahun 1 juta dolar. 1 juta, sorry, 1 juta US dollar. Itu gimana ceritanya, Bang?
Saya dari dulu suka sekali dengan investasi di properti. Dari dulu suka sekali. Bahkan waktu itu saya belum eligible untuk KPR, saya pun ambil KPR. Waktu itu umur 18 tahun. 19 lah, 19 awal kurang lebih. Karena kebiasaan saya, setiap saya untung, saya tidak makan untuk konsumtif, tapi saya putar lagi untuk investasi, putar lagi untuk investasi, putar lagi untuk investasi. Jadi saat itu ketika saya itu mau appraisal aset-aset saya kepada pihak bank, bank tanya sama saya, loh ini kok sudah 13 miliar loh Pak? Masa iya sih saya nggak pernah ngitung? Ternyata benar, satu-satu jeli semua kok 13 miliar. Oh berarti saya sudah self-made millionaire dong. Kalau dulu kan nggak terkenal seperti sekarang ya, maksudnya kan nggak ada sosial media untuk flexing ya. Jadi dulu waktu itu ya diem-diem aja, oh ternyata bisa ya. Tapi itu dapat leveraging dari properti. Jadi inilah nanti juga saya ajarkan bahwa kita kalau bisnis tidak hanya untuk mencari active income, tapi juga harus passive income. Karena kalau kita ngomong financial freedom, freedom itu munculnya ketika keseimbangan antara passive income dengan pengeluaran kita expenses setiap bulan, bukan dari active income. Jadi dari saya ngumpulin properti 1, 2, 3 di Yogyakarta banyak sekali, di Semarang banyak sekali, ternyata waktu itu booming properti. Di 2013-2014 itu Yogyakarta booming sekali, 1 tahun bisa naik 30%. Dan itu bukan katanya, real story. Jadi dari situlah saya dalam tanda kutip cuan banyak. Kira-kiranya seperti itu. Baik, Bang Kimi. Ya. Bu Mega ada yang mau ditambahkan, Bu Mega? Boleh? Kasih tahu ke mahasiswa, kalau mau tanya silakan raise hand ya. Kita terbuka, jadi kita memang diskusi interaktif gitu ya. Jadi tapi kemarin kan saya dikasih list pertanyaan. Ini list pertanyaan saya jawab satu-satu. Apa kita enak diskusi seperti ini? Gimana? Gimana Izul? Kalau saya sih pikirnya ya terjawab semua, tapi dengan yang ya caranya Bang Kiming, cara yang berbeda. Betul. Karena beberapa pertanyaan ini juga dia di situ sifatnya repetisi ya. Jadi ada orang tanya terus intinya tanya lagi. Cuman kalau memang ada sekiranya kemarin sudah tanya kan punya copy paste itu kan, coba ditanyain nggak apa-apa ditanyain lagi di chat, mungkin saya jawab. Terkait tentang ini pendidikan ya, kita sekarang jalur pendidikan. Oh ya, pendidikan. Dokter termuda gitu. Kira-kira apa sih? Karena dokter itu macam-macam bidangnya toh ya. Jadi konteksnya saya ditesin. Oke. Itu apa motivasinya bisa menjadi Doctor of Engineering termuda di Indonesia? Dan apa sih kontribusi pendidikan terhadap bisnisnya Bang Kim? Oke. Jadi sebetulnya saya tidak berniat untuk menjadi dokter teknik mesin termuda, enggak. Saya hanya menjalani apa yang saya suka. Bidang yang saya suka cuma teknik mesin. Jadi cikal bakalnya begini ceritanya. Saya masuk SD itu umur 5 tahun. Waktu itu ceritanya orang tua saya, waktu itu saya sudah lancar membaca, saya sudah bisa baca di usia sekitar 3 tahunan baca koran. Kemudian di umur 5 tahun saya minta sekolah. Waktu itu saya TK cuma 1 tahun. Itu pun nilainya jelek semua karena saya nggak mau untuk masuk kelas. Dan saya punya arsipnya dan beberapa waktu yang lalu yayasan TK-nya datang ke saya juga. Jadi saya ingat waktu TK dulu. Masuk SD umur 5 tahun karena dulu tidak ada aturan minimum 7 tahun seperti sekarang. Ketika saya SMP lulus 2001, saya itu ikut program akselerasi pertama di Jawa Tengah untuk kelas SMP, yaitu di SMP Negeri 2 Semarang. Jadi cuma 2 tahun selesai. Dari 2 tahun selesai, kemudian umur 13 tahun, saya cari waktu itu SMA di Semarang kira-kira yang ada program akselerasinya di mana. Karena saya senang belajar. Saya senang belajar yang efektif, bukan dalam durasi yang lama, tapi efektif. Jadi kalau kita bisa selesaikan dalam waktu 5 menit, ngapain 2 jam gitu loh. Jadi saya selalu suka cari shortcut yang seperti itu. Waktu itu tidak ada, akhirnya saya pindah ke Yogyakarta. Saya masuk ke SMA Negeri 3 Yogyakarta atau Pak Maraba. Kemudian saya dapat juga akselerasi 2 tahun. Lulus SMA saya umur 15 tahun di 2005, saya masuk teknik mesin UGM. Di teknik mesin UGM saya selesaikan 3 tahun 9 bulan kurang lebih. Setelah itu lanjut S2 dan S3 di Jepang, jadi lulusnya 25 tahun. Tapi sebetulnya kalau saya mau jujur, harusnya itu saya bisa lulus 24 tahun. Karena publish paper minimum requirement untuk publish paper sudah terpenuhi. Cuman saya butuh nafas untuk establish perusahaan di Jepang. Karena kalau saya meluluskan diri di 2014 atau 24 tahun, saya nggak punya resources yang cukup untuk mendirikan perusahaan di Jepang. Makanya perusahaan di Jepang saya kan Kiming Internasional baru di 2015. Makanya 2015 baru saya meluluskan diri. Jadi motivasinya bukan untuk menjadi yang termuda. Saya hanya menyenangi apa yang saya kerjakan, yang saya sesuai dengan passion saya. Jadi segala macam prestasi yang beriringan dengan itu saya anggap sebagai bonus. Mengenai apa korelasi antara pendidikan dengan bisnis, bagi saya ijazahnya nggak penting sih. Saya pun juga ijazah saya tinggal di Brancaset di Jepang dan nggak pernah saya buka, sudah lama sekali. Tapi bagi saya yang terpenting adalah pengembangan pola pikir. Nah ini yang penting.
Banyak sekali di antara kalian mungkin waktu kuliah lebih mengedepankan yang terpenting nilai, yang terpenting IPK. Padahal IPK atau nilai itu by product, itu bukan produk utama, itu by product, produk sampingannya. Produk yang lebih penting adalah pengembangan pola pikir, logika, silogisme berpikir itu lebih penting. Jadi kalau begini, harusnya begini. Kalau A, hasilnya B, itu penting. Karena kalau kita bisnis, kita harus membuat sebuah perencanaan seperti layaknya bermain catur. Kita harus di situ ngerti nih, mulainya dari mana, habis itu ngapain, kalau seperti itu kita harus bagaimana. Jadi implementasi dari pendidikan formal di dalam bisnis saya itu lebih ke arah saya bisa melihat segala macam situasi dan kondisi dengan sangat jernih dan bisa membaca beberapa langkah ke depan. Jadi saya tidak kaget ketika berbagai macam kondisi yang fluktuasi kemudian menerjang kita hadapi, kita tidak kaget dan kita juga bisa mengambil peluang dengan lebih cantik eksekusinya karena sudah merencanakan itu dengan detail. Kira-kira ini seperti itu dan terutama karena saya mendapatkan master dan doktor di Jepang, networking saya di Jepang cukup lumayan dan itu sangat bermanfaat dalam bisnis saya selama ini gitu. Oke, ini ada penanya Andi Muhammad Faiz, silakan on-cam dan langsung bertanya. Baik, terima kasih Bu Mega dan Bang Raffi, kemudian juga terima kasih Bang Kiming. Ini sih Bang izin bertanya, saya tertarik dengan cerita Abang tadi yang menyebutkan Abang mencoba banyak bisnis, kemudian juga ada up and down-nya. Ya, itu yang selama ini saya pegang bahwa itu keberuntungan itu nggak ada Bang. Jadi istilahnya itu keberuntungan itu ada ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Dan di sini saya ingin bertanya, jujur saya pribadi, kalau misalkan ditanya kuat tidaknya untuk misalkan seperti Bang Kiming tadi, jatuh lagi, rugi lagi, kemudian naik lagi, itu tidak kuat Bang untuk saat ini. Itu kira-kira dari Abang sendiri, bagaimana sih Bang dalam diri kita itu menanamkan bahwa saya harus bangkit lagi, saya harus up lagi, kira-kira seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi Bang Kiming bilang bahwa salah satu penyesalannya itu tidak mencari guru, kemudian tidak mencari mentor. Bagaimana dengan orang-orang yang istilahnya itu berada di tempat terpencil, berada di luar istilahnya orang-orang yang lingkungannya itu bisnismen ataupun orang-orang yang memiliki ilmu bisnis, tapi dia kemampuan ataupun keinginannya itu besar Bang untuk mencari ilmu tersebut. Kira-kira dari Bang Kiming itu seperti apa? Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Mas Andi ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, soal masalah bagaimana supaya kita kuat, ini dulu nih. Resiko bukan untuk dihindari, tapi untuk dikelola. Jadi kalau Anda memulai bisnis, pahami fakta bahwa Anda harus ngerti resiko terbesarnya apa. Dan kalau memang Anda tidak siap dengan resiko itu, cari bisnis model yang lain. Contohnya nih, kita mau jualan baju. Baju kan caranya macam-macam. Kita bikin distro, bisa. Kita bikin clothing line, bisa. Kita bikin seragam kantor, bisa. Kita juga bisa bikin desain yang modelnya pre-order. Kalau kita tahu bahwa kemampuan finansial terbatas, ya kita pilih dong bisnis model apa yang resiko finansialnya juga minimal. Jadi supaya kita tidak takut dalam melangkah untuk mencoba peluang bisnis baru adalah kita harus memilih bisnis model apa yang paling sesuai dengan resiko yang bisa kita kelola. Ketika Anda memulai bisnis dengan resiko yang Anda sendiri tidak tahu, itu bukan sedang berbisnis tapi sedang uji. Ya, jadi jangan dilakukan. Mengenai bagaimana supaya motivasi tetap teguh, kita harus pahami fakta bahwa kalau kita kemudian ingin supaya bisnis kita maju, harus ada bahan bakarnya. Benar ya? Karena bisnis itu kan fluktuasinya luar biasa. Harus ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Yang pertama yang motivasi. Makanya kita harus ngerti nih, kita kalau umur, Mas Andi umur berapa sekarang? Saya 19 Bang. Sekarang saya tanya ya, jawab jujur saja. Apakah kamu di umur 25 tahun sudah tahu kehidupanmu seperti apa, punya rumah seperti apa, harga berapa, punya mobil seperti apa, harga berapa, punya penghasilan seperti apa, bisnis seperti apa, umur 30 tahun, umur 35 tahun, umur 40 tahun, umur 45 tahun. Definisikan nggak? Detil nggak? Tidak sedetail itu Bang. Karena tidak tahu detail, akibatnya Anda berpikir masa depanmu sama sekali buram. Ketika Anda detailkan itu, maka Anda bisa membreakdown itu kecil-kecil. Contohnya ya, kalau kita menginginkan, kita bayangin semua, dari 491 partisipan yang ikut di sini, saya tantang, dalam 5 tahun harus punya 3 miliar. Gampang atau susah? Susah ya? Nah, oke. Sekarang saya tanya balik, kalau 5 tahun 3 miliar, berarti tiap tahun berapa? 600 juta. Berarti tiap bulan berapa? 50 juta. Sekarang saya balik lagi. Membayangkan 50 juta dengan membayangkan 3 miliar, susah mana? Susah membayarkan 5 miliar. 3 miliar susah ya? Oke, setuju semua ya? Oke. Padahal sama loh, 50 juta per bulan sama dengan 3 miliar dalam 3 tahun. Dalam 5 tahun, betul kan? Oke, kita bisnis apa yang paling gampang, yang nggak pakai mikir, nggak pakai sekolah, nggak usah tinggi-tinggi sekolah ibarat kata. Gimana kalau kita buka bisnisnya jualan kaos?
Modal kerja untuk sablon 70.000, kita jual 120.000 rupiah di Shopee misalkan. Berarti satu kaos untungnya 50.000 rupiah. Berarti kalau kita menginginkan satu bulan untung 50 juta, berarti kita harus punya di situ sales sebesar 1.000 piece, betul kan? 1.000 piece dibagi 30 berapa? Berarti setiap hari kurang lebih 30 biji, bener ya? Anda kuliah dari pagi sampai sore, berarti sore sampai malam kan free time, 5 jam bisa ya? Bisa. Kalau satu hari targetnya 30 kaos laku, berarti kalau Anda satu hari 5 jam bisnisnya, 1 jam harus laku 6 kaos, atau 10 menit sekali harus laku 1 kaos. Kalau kita menggunakan statistika, kita tawarkan ke 10 orang yang deal 1, berarti dalam 10 menit harus nawarin ke 10 orang, betul ya? Berarti 1 menit sekali nawarin 1 orang 1 kaos. Nawarin ya, bukan deal ya, nawarin. 1 menit sekali nawarin 1 orang 1 kaos. Yang mana Anda kalau punya grup WA isinya 50 orang, sekali jebret udah 50 orang. Kalau punya grup lain isinya 100 orang, sekali jebret udah 100 orang. You punya Instagram followernya 2.000 orang, sekali jebret 2.000 orang. You punya Facebook friend-nya 3.000 orang, sekali jebret 3.000 orang. Berarti tolong jawab dengan serempak. Apakah menawarkan 1 kaos 1 orang dalam 1 menit itu gampang atau susah? Jawab. Gampang. Gampang apa gampang banget? Gampang. Gampang apa gampang banget? Gampang banget. Bukannya itu sama seperti 3 miliar dalam 5 tahun. Sama persis kan, tidak kurang tidak lebih kan? Tapi kenapa tadi kamu bilang susah, sekarang kamu bilangnya gampang. Kenapa? Karena motivasi kita bulat dengan target yang terukur. Selama ini orang-orang anak-anak muda pengen kaya, pengen sukses. Definisi kayamu itu apa? Definisi suksesmu itu apa? You punya bisnis besarmu itu apa? Makanya karena tujuannya itu tidak jelas, maka tidak punya namanya langkah-langkah detail tiap harinya. Jadi kayak tadi pagi misalkan Mas Andi pagi-pagi bangun pagi, hari ini ngapain nggak ngerti. Minggu depan targetnya apa tidak tahu. Bulan depan targetnya apa tidak tahu. Tahun depan targetnya apa tidak tahu. 5 tahun ke depan targetnya apa tidak tahu. Tapi pengen sukses macam apa yang kamu inginkan. Jadi jangan mempertanyakan soal motivasi dulu. Wong kamu selama ini juga tidak pernah mendefinisikan hidupmu kok. Padahal kita sendiri adalah orang yang paling berhak untuk mendefinisikan hidup kita, bukan orang lain. Makanya ketika anak muda selama ini tidak pernah mendefinisikan hidupnya didefinisikan orang lain dan kamu tidak boleh protes dalam bentuk gaji. Siap. Gimana? Terbuka pikirannya? Ya, siap. Terbuka sekali. Jadi saya juga mau klarifikasi di diskusi kali ini, saya tidak menyinggung personal, saya singgungnya pola pikir. Saya tidak berusaha untuk menyinggung Anda, jadi nggak usah diambil hati ya, kita diskusi seperti saya kakak, kamu adik gitu ya. Ya, aman. Oke, gimana? Sudah terjawab untuk pertanyaan pertama. Gimana Bu Mega? Saya baca pertanyaan yang sekiranya menarik atau satu-satu orang mau tanya langsung? Dipilih mungkin yang saya pilih ya kalau gitu ya. Dari Bang Kiming, maaf, tadi Andi masih ada satu pertanyaan. Pertanyaannya gimana orang-orang yang di lingkungannya tuh dia enggak ketinggalan. Ya. Alhamdulillah 2022 ini ada penemuan terbaru dari planet Saturnus. Namanya adalah internet. Jadi kalau Anda tinggal dimanapun, sampai ke lubang semut pun selama Anda punya internet, Anda bisa lakukan itu. Nggak punya internet, Bang, bisa nebeng sama kafe-kafe. Sama restoran-restoran, sama rumah makan, sama hotel, sama sekolah-sekolah, banyak yang kasih free wifi di berbagai macam tempat di Indonesia. Juga pemerintah daerahnya juga sudah menyediakan hotspot di berbagai macam tempat umum. Nggak punya HP-nya, beli yang second, pinjam temennya bisa, jadi no excuse. Biasanya orang-orang tuh selalu BEJ, blame, excuse, and justify. Itu adalah mental-mental yang membuat orang-orang tuh susah suksesnya. B, blaming, nyalain keadaan. Saya di sini bang, saya nggak bisa bang. Itu blame, menyalahkan keadaan. Excuse, selalu cari alasan. Ketika Anda tuh menginginkan sesuatu, nggak mungkin ada alasan. Kenapa Anda muncul alasan? Karena keinginanmu nggak bulat. Makanya alasannya muncul terus. Justify misalkan, wah kamu sih enak gundulmu. Tergantung kan Anda hanya melihat dari sudut pandang tertentu. Makanya justifikasi itu harus ada buang. BEJ, blame, excuse, justify. Itu coret aja. Kalau kamu masih punya mental seperti itu, nggak bakal sukses. Oke, baik, terima kasih Bang Kiming atas pencerahannya begitu luar biasa. Jadi terbuka pikirannya, dan terima kasih Bang Raffi. Sama-sama Mas Andi. Yuk. Gimana Mbak Mega? Saya baca? Ya, dipilih yang menarik Bang. Silakan. Oke, saya baca ya yang menarik ya. Ini. Bagaimana cara meyakinkan diri untuk dapat menjadi seorang entrepreneurship? Terkadang sudah ada niat dan ide muncul, namun belum ada tindakan atau aksi yang berjalan. Nah ini, tadi nyambung ke pembahasan soal masalah kita harus punya target detail, ya kan? Tapi kita harus ingat nih, not everybody harus jadi entrepreneur.
Dulu saya mungkin idealismenya semua orang harus resign dari pekerjaannya dan harus jadi pengusaha. Tapi lama-lama seiring berjalannya umur, saya sadari bahwa tidak semua orang jiwanya ke sana. Karena definisi happiness masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada orang yang punya 100 miliar dia nggak happy. Ada orang yang punya 100 juta dia happy. Jadi untuk apa kita tuh ngomong sama orang yang punya 100 juta dan dia happy, iming-iming supaya kamu harus resign dari pekerjaanmu supaya kamu bisa dapat 100 miliar. Sedangkan 100 juta pun dia sudah happy. Dan kita harus ingat bahwa happiness itu nggak cuma materi. Happiness seringkali adalah legacy kita, apa yang kita kasih kontribusi sama orang lain. Jadi kadang-kadang pekerjaan yang kita kerjakan, barangkali mohon maaf, cuannya nggak banyak, tapi impact-nya ke masyarakat dan aktualisasi diri kita bagus. Disitulah bagi saya tidak tepat kalau kita memaksakan jiwa entrepreneurship sana untuk jadi pengusaha. Kalau sekedar ngerti entrepreneurship, oke, tapi dalam kasus tertentu, entrepreneurship malah berbahaya. Contohnya, Anda sebagai aparat negara misalkan, atau Anda jadi PNS, entrepreneurship kebablasan malah korupsi nanti kamu. Jadi hati-hati, kita harus pisahkan nih, entrepreneurship yang mana? Entrepreneurship ketika Anda tahu tidak harus jadi pengusaha, tidak harus ya. Terus kemudian Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya kita tuh bisa meyakinkan diri? Nah, setelah kita tahu mendefinisikan, ini kan umur masih 19, 20, mungkin 18, mungkin 21. Cobalah mikirin 2 minggu aja. Gak usah lama-lama, 2 minggu aja. Anda setiap hari 30 menit itu melakukan introspeksi diri. Saya itu paling cocok apa ya? Passion saya itu apa ya? Resources saya itu apa ya? Passion itu ciri-cirinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang, kita tidak bosan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita menginginkan lebih dan lebih dan lebih. Kalau kita melakukan sesuatu, stresnya hilang. Kalau kita melakukan sesuatu, kita tidak bosan sama sekali. Kalau kita melakukan sesuatu, lebih baik eksekusinya dibandingkan dengan orang lain, dan lain-lain. Dan kita definisikan passion kita. Jika memang passion yang Anda punya, itu bisa diarahkan untuk bisnis, dan Anda memang jiwanya ke sana, lakukan. Mumpung masih muda, asumsi saya, tidak banyak yang dipertaruhkan. Kalau seperti saya nih sudah punya anak, sudah punya istri, mungkin kalau teman-teman mungkin punya anak 3, anak 4, sudah punya tanggungan sendiri-sendiri, itu resign pekerjaan berisiko sekali. Karena apa? Karena itu udah punya tanggungan. Jadi Anda mempertaruhkan tidak hanya hidupmu, tapi hidupnya orang lain. Tapi beda kasus ketika masih single, masih umur 19, 20, 21 gitu kan. Anda bagi saya lebih baik kita berproses meskipun ujungnya gagal, tapi dalam proses untuk mencapai apa yang kita inginkan daripada kita berpura-pura seumur hidup. Jadi mumpung masih muda, coba saja dengan catatan jiwamu ke sana. Jika jiwamu tidak ke sana, ya sudah, tutup mata saja, dalam tanda kutip tutup mata, dan pahami ada sebuah semboyan yang bilang bahwa rumput tetangga lebih hijau. Jadi ya kalau orang ngomong, wah bisnismen pasti enak, ya lihat dulu, enak dalam perspektif yang mana. Kalau enak dalam perspektif finansial mungkin iya, tapi kepuasan batin orang soal masalah uang kan berbeda-beda. Ada orang punya 200 miliar masih nyolong juga banyak, kan? Jadi tergantung seperti itu. Jadi harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nanti ketika Anda lulus bingung. Saya tuh juga kadang lucu, diundang sama berbagai macam universitas. Ketika saya tanya sama orang-orang lulus, gimana nanti lulus mau jadi apa? Dia bingung. Jadi apa ya Bang ya? Saya juga sekarang lagi cari-cari pekerjaan. Oke, enggak apa-apa. Bidang apa? Ya sekenanya. Ini maksudnya apa? Ini kamu selama ini kuliah dapat apa? Dapat tepuk tangan apa bagaimana nih? Kalau Anda sekolah dan kuliah dengan baik, ya harusnya Anda sudah mikirin. Nanti kalau aku lulus ngapain gitu loh. Jadi harus didefinisikan mumpung masih muda, gitu ya. Itu pertanyaan menarik bagi saya menurut saya. Kemudian nih, apakah lebih berpengaruh takdir dari Tuhan? Nah, ini saya tanya juga nih. Ini ngomong soal takdir, ya kan? Tapi takdir bagi saya, perspektif pribadi saya, di keyakinan saya, itu bisa diubah selama Anda berusaha. Jadi kalau Anda pasrah dengan takdir, ini bagi saya orang yang nggak punya semangat hidup. Jadi ada banyak orang, wah gini aja, yang penting begini, takdirnya begini, takdirnya susah ya susah terus. Nah ini mental seperti itu dibuang saja. Jadi kalau Anda berpikir dirimu tidak bisa, ya itu akan terjadi. Karena manusia dengan simpanse saja, itu perbedaan di otak. Otak manusia bisa bikin sugesti, simpanse nggak bisa. Kalau kita bikin sugesti, otak kita semua ke-setting ke sana. Kayak misalkan Anda bangun tidur, wah aku tuh hari ini bejo banget. Nanti akan kebejoan itu akan muncul beruntun. Ketika Anda ngomong, wah hari ini aku apes banget, nggak enak nih, pasti akan muncul nggak enak juga. Jadi itu menyambung ke law of attraction. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan atau komentar sebelum lanjutin? Oke, saya penasaran Bang. Pertama kali memulai bisnis itu modalnya berapa? Kalau misalnya 700.000 waktu itu, tahun 2008. 700.000 saya dapatkan dari saya jadi asisten dosen. Karena waktu itu sejak semester 3 kurang lebih saya sudah aktif jadi asisten dosen, meskipun gajinya sangat mikroskopik ya. Waktu itu ya saya kumpulin dikit tipis-tipis, akhirnya saya bikin gerobak. Ya gerobak pertama itu karena kalau nggak salah sekitar 700.000 lah kurang lebih modal kerjanya. Dan saya berpikir bahwa
Andai kata saya punya ilmu seperti sekarang, mendingan saya nggak pakai modal. 2022 bisnis apa? Masa pakai modal? Mendingan kita PO, jadi distributor, jadi reseller, jual ilmu, jual skill, jual experience, jual network, jual info macam-macam. Cuma dulu nggak ada yang ngajarin sih, makanya nyungsep terus. Kalau untuk kerugian paling besar di berapa, Bang? Lebih dari 2 miliar. Lebih dari 2 miliar. Kerugian beruntun kan kita apalagi bunga berbunga ya. Jadi waktu itu kan kita pakai pinjaman. Jadi bunga berbunga. Jadi di situ saya harus bayar bunga, waktu umur masih 21, 22, menjaminkan rumah satu-satunya yang berdarah-darah orang tua saya dapatkan. Gitu sih. Jadi banyak sekali dijaminin. Jadi waktu itu saya pikir, untuk kita gedein bisnis, caranya adalah dengan cara tambah modal. Itu caranya salah sekali. Serius, salah sekali. Tapi dulu saya nggak ada yang ngajarin. Makanya saya pikir, gedein bisnis caranya apa? Harus tambah modal. Makanya saya orientasinya, kalau kita nggak punya uang, ya pinjam orang. Atau pinjam sama bank. Dan itu mindset salah semua. Jadi ngedein bisnis ekspansi itu tidak harus fokusnya ke uang. Ekspansi itu lebih ke arah ultimate advantage yang Anda punya kelebihan mutlak. Kalau bisnismu, bisnis skemanya bagus, kita bisa kembangkan bahkan tanpa uang. Gitu sih. Cuma dulu nggak ngerti, makanya bodohnya bertahun-tahun saya. Gitu. Gimana? Ada komentar? Kalau nggak, tak lanjutin. Ada pertanyaan ini, Bang. Dari Putra Sarena, silakan on cam dan silakan bertanya. Ada kelihatan, Bu? Ya, Putra Sarena. Pertama, perkenalan dulu, nama saya Putra Sarena dari Prodi Teknik Mesin, Angkatan 20. Nah, saya ingin menanyakan nih, Pak, bagaimana kalau misalnya cara mengatasi supaya kita itu nggak insecure dari hinaan orang lain ataupun judge orang lain ketika kita mau memulai usaha itu, bahkan orang terdekat, itu gimana, Pak? Ya, toxic people memang ada di sekitar kita dan seringkali toksiknya muncul dari yang paling dekat. Nah, yang paling jauh malah nggak toksik, yang paling dekat sama kita main toksik, bisa jadi seperti itu. Memang ada beberapa tips dan triknya. Bagi saya nih ya, tips pertama adalah dia harus tahu bahwa dia mau ngomong apapun juga nggak akan mengubah hidupmu. Dia mau ngomong, wah ini Mas Putra ini loh, ini Mas Putra begini begitu, itu tidak akan merubah hidupmu. Dia nggak ngasih makan kamu kok, dia nggak bertanggung jawab atas keberlangsungan hidupmu kok. Jadi untuk apa kita mendengarkan omongan dari orang yang dia sendiri tidak tahu masa depannya? Untuk apa? Contohnya nih, ada orang yang nggak lulus matematika, kemudian nyuruh kamu supaya 1 tambah 1 sama dengan 4. Apakah kamu ikutin? Berarti tidak harus semua orang kamu ikutin kan? Hanya orang yang menurutmu qualified dan sudah terbukti dan teruji yang mulutnya kamu ikutin kan? Jadi itu dulu, yang ngomong siapa? Yang ngomong hidupnya sukses apa enggak? Kalau yang ngomong saja hidupnya tidak sukses, untuk apa kamu mendengarkan tips dan trik sukses dari orang yang hidupnya menyedihkan? Bener kan? Itu satu. Nomor 2, ya harus tahu, takut itu ada penyebabnya. Contohnya, waduh Bang, saya tuh takut sama anjing. Kenapa? Karena anjing itu nanti gigit saya, sama nyakar, sama jilat. Oh, takutnya itu. Ya sudah, kalau anjingnya dikasih brongsong begini, terus tangannya pakai kaos kaki, apakah kamu masih takut? Nah, juga silogisme yang sama. Kamu takut diomongin orang. Memang kalau kamu diomongin orang tuh akibat terbesarnya apa? Apa efeknya? Bikin troubleshoot-nya. Sehingga ketakutan itu nggak mungkin terjadi. Itu tips nomor 2. Tips nomor 3, sudah tahu inner circle-mu toksik, kenapa kamu diam, Mas? Ganti circle-nya. 2022 ganti teman. 2022 kalau perlu, kalau saudaramu toksik, ganti saudara kalau perlu. Karena bagi saya, manusia makhluk sosial, persepsinya dia itu berdasarkan dari omongan sekitar. Jadi kalau kita menginginkan diri kita optimistik, kita punya jiwa fighting spirit yang bagus, ya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mentalnya seperti itu. Contohnya nih Mas, Mas Putra umurnya berapa sekarang? 20. 20. Kalau kamu bergaul dengan 5 orang teman, yang mana di umur 21, 5 diantaranya itu semuanya sudah menikah. Sedangkan kamu di umur 20 tahun pacar aja belum punya, kira-kira apakah kamu termotivasi umur 21 akan kawin? Pasti. Kenapa? Karena lingkungan sekitarmu seperti itu. Jadi itu membentuk benchmarkingmu. Betul kan? Jadi ada perbandingannya. Saya balik lagi. Kamu bergaul dengan orang-orang yang umur 35 tahun saja masih santai dan dia bilang, alah nikah itu nggak penting. Apakah kamu terpacu untuk menikah? Enggak ya? Nah, sekarang tak balik nih. Kamu bergaul dengan orang-orang yang setiap hari mulutnya itu ngomongnya hal negatif. Mahal lah, nggak mampu, nggak bisa, itu orang sukses karena bejo, saya tuh nggak mungkin begitu, begini, saya tuh hanya begini, ngecilin diri sendiri. Dan kita selalu ngasih istilah orang tuh gibah sama orang, wah dia tuh jelek, wah nggak bisa begini. Omongannya di situ selalu munculnya negatif semua.
Lah lucunya kalian, Mas Putra ini sudah dibekali dengan IQ yang tinggi, kenapa memperbolehkan inner circle-nya seperti itu dan nggak ganti? Kalau saya tegas tak ganti, Mas. Ganti bergaulan dengan orang yang baik-baik, orang yang alim, orang yang memiliki motivasi yang baik, orang yang bisa menyemangatimu ketika kamu down, orang yang bisa memberikan dirimu motivasi, itu penting. Makanya jadi mahasiswa jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Ikutlah organisasi, bertemanlah dengan orang yang banyak, bergaulah dengan orang-orang yang berkualitas. Jadi hidupnya nggak gini-gini aja. Terbuka nggak pikirannya? Terbuka, Mas. Jadi ya tegas saja, kita punya hidup kok ya. Mendingan kalau memang inner circle-mu nggak beres semua, ganti aja. Bagi saya bergaul dengan 10 orang yang istilahnya tuh negatif semua, itu nggak ada artinya. Mau punya teman 1000 orang, kalau semuanya nusuk kamu dari belakang semua, amsyong. Gimana? Ada komentar atau pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin dari saya, Bang Kiming. Silakan, Mas Raffi. Ya, mungkin kan kalau Mas Putra tadi pertanyaan dari eksternal, faktor eksternal. Ya. Kalau dari saya mungkin pertanyaan dari faktor internal. Banyak dari kita kan kadang bikin bisnis, terus kita sekali dua kali jatuh bangun, terus kita kadang meskipun nggak jatuh bangun, kita kadang bosan gitu. Misal jalan bisnis 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, terus kita bosan. Nah itu gimana cara mengatasi hal-hal yang seperti tanya itu? dulu nih, kembali tanya nih. Apa yang Mas Raffi lakukan ketika sudah jelas menjalankan bisnis dan gagal? Apa yang kamu lakukan? Evaluasi, Bang. Apa dievaluasi? Faktor kegagalannya. Terus habis itu ngapain? Dibenerin. Dibenerin. Kalau ilmumu tidak ditambah levelnya, gimana cara benerinnya? Oh, ya benar. Update ilmu dulu. Nah, sekarang Update saya tanya, ilmu. kalau orang dengan kualifikasi yang segitu-segitu saja, dia akan melakukan kesalahan yang sama berulang kali, terus. Jadi nggak ada gunanya. Kamu mau 1000 kali bisnis juga kesalahannya akan sama, karena kualitas pemikiran itu nggak naik. Problematikanya di situ. Makanya saya sebetulnya respect nih sama Mbak Mega nih, dari pihak universitasnya, kemudian kolaborasi dengan saya, bikin acara seperti ini. Syukur-syukur bisa sering dan pembicaranya boleh yang lain silakan. Tapi intinya gini, universitas itu seharusnya juga mengajarkan soal ilmu finansial, yang mana dari SD sampai kuliah hampir nggak diajarin. Seakan-akan kan ilmu untuk kaya kan hal yang tabu kan. Jadi ilmu-ilmu seperti itu, karena kan kalau kita misalkan ya ngomong entrepreneurship, ada kok Bang, di kampus saya ada kok. Diajarin apa? Diajarin bikin bisnis plan. Itu apa maksudnya? Bisnis plan kan imajinasimu saja. Oh, buka bisnis saja belum kok sudah mikir balik modal. Gimana caranya? Makanya dengan kita kemudian mengupgrade ilmu finansial, maka solusimu lebih berkualitas. Kalau Anda merasa bosan ya karena kesalahannya berulang. Orang kalau kesandung berkali-kali ya bosan juga, Mas. Tapi kalau kesandungnya sekali di sana, sekali lagi di pucuk gunung, sekali lagi di pinggir pantai, mungkin nggak bosan-bosan juga. Begitu. Dan supaya tidak bosan, jalankan bisnis yang sesuai dengan passionmu, yang kamu suka. Saya ini misalkan nih, saya tuh anak motor banget nih. Saya senang motor nih. Setiap hari saya naik motor juga nggak naik motor bukan untuk transportasi ya, tapi untuk having fun. Saya nggak akan protes karena memang itu kesukaan saya. Tapi nggak semua orang seperti itu dan nggak semua orang tahu passionnya apa. Maka ketika mereka ada peluang, ditarik, mau nggak nih peluang untungnya segini loh, ikut sana. Ada orang nawarin lagi, ikut sana. Ada orang nawarin lagi, ikut sana. Akibatnya nggak ada beres semuanya. Amsyong semua sudah, pasti. Mana? Mas, boleh menambahkan lagi Mas pertanyaan? Silakan Mas Putra. Ya. Tadi kan kalau solusi dari Mas kan mungkin kalau circle pertemanan mungkin bisa ditinggalkan. Tapi bagaimana kalau misalnya itu hal yang nggak bisa ditinggalkan, Pak? Contohnya apa? Butin yang real dong. Kayak yang keluarga atau enggak? Keluarga siapa? Yang mana? Ya, keluarga sendiri gitu misalnya. Yang mana? Apakah kakakmu, apakah adikmu, atau bapakmu, atau ibumu, atau siapa? Ya, misalnya kayak bapak ataupun ibu gitu, orang tua. Nah, sekarang Pak tanya, kenapa kok bapak ibumu tidak sinkron dengan kamu? Saya orang yang prinsipnya begini, tidak ada orang yang tidak sependapat dengan kita kecuali argumentasimu kurang kuat. Mah, saya mau bisnis mah. Lah lihat potongannya begini, nggak pernah bikin rencana bisnis, nggak bikin simulasi, nggak pernah bikin hitungannya, nggak pernah di situ bergaul soal bisnis, nggak pernah upgrade ilmu finansial. Siapa orang tua yang nggak takut, Mas? Siapa? Saya jadi orang tuamu juga saya larang kamu untuk jadi bisnismen. Mendingan kamu di rumah bantuin saya. Ya kan? Jadi kalau kita menginginkan orang tua untuk percaya dengan kita, ya harus bikin argumentasi yang kuat. Ini loh, Ma, saya tuh nanti mau bikin bisnis begini. Kenapa? Karena passion saya di sana. Saya sudah mempelajari itu selama 2 bulan di YouTube. Saya bergaul dengan orang-orang bisnis seperti itu juga, dan mereka rasio suksesnya tinggi. Nanti dari sini saya pakai modal yang saya sudah kumpulkan dari uang saku atau dari kerja
part-time bla 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 gitu kan. Nanti saya kembangkan begini. Nanti saya akan berjanji tidak akan merecoki keuangan rumah tangganya mama. Gitu. Dengan seperti itu kira-kira orang tua kasih izin kamu nggak? Jadi kalau orang tua nggak sinkron dengan kamu, coba perbaiki cara ngomong dengan dia. Kalau memang masih nggak paham, kasih kertas, dikasih simulasi, dikasih ilustrasi, dikasih gambar, supaya apa? Orang bayanginnya visualnya enak. Gitu. Clear? Iya, Pak. Gitu ya. Ayo, Iya. silakan. Kalau nggak ada, tak lanjutin. Mungkin Bang Kiming ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Ahmad Amiruddin. Ya. Ya, gimana Saudara Ahmad Amiruddin? Ya, terima kasih Mas atas penjelasannya. Kebetulan dari tadi yang saya perhatikan itu pertanyaannya tentang pola pikir dan motivasi dalam diri sendiri untuk menjadi pebisnis ya Pak. Mas. Tapi dalam kasus saya sendiri itu kasusnya sementara berjalan sih Mas. Jadi saya lagi ngerintis usaha. Kebetulan salah satu pasar potensialnya itu kebutuhan importer produk komoditas utamanya itu kan briket. Nah, dan briket itu pasar nomor satunya impor itu berdasarkan data itu di Jepang, Mas. Impor jadi apa Jepang ekspor? itu 1,2 triliun, Mas, di Ekspor Jepang. apa impor saya tanya? Iya, impornya. Tapi ekspor Indonesia ke beda loh ya, impor sama ekspor loh ya. ekspor Indonesia sendiri untuk ke Jepang itu baru 30-an Mas. Jadi kira-kira cara menjalin relasi atau mencari buyer di Jepang gimana ya? Saya tanya dulu, setiap bulan untungmu berapa ratus juta? Sekarang masih proses pembuatan gudang sih Mas itunya. Jadi targetnya gudang dulu itu kan fixed cost Mas. Harusnya kamu mulai dari maklar dulu. Harusnya ngerti dari maklar dulu. Kalau belum apa-apa bikin gudang, mohon maaf sekali itu salah langkah. Karena belum apa-apa kamu sudah mengeluarkan fixed cost di sana. Ingat ya, kalau kita ekspor, itu kan modal kerjanya tersertakan banyak di sana. Dan itu kan pembayarannya nggak bisa langsung. Jadi kalau misalkan sekiranya kita itu menginginkan untuk ekspor ke Jepang, itu biasanya permasalahannya adalah dari mulai kita ngumpulin barangnya, sampai barang itu sampai ke Jepang itu butuh waktu. Pertanyaannya, itu modal kerja yang ternyangkut di sana itu modalnya sopo. Karena di mana-mana, namanya pembeli, tidak ada yang bayarnya transfer di depan. Tidak ada. Paling pakai LC ataupun ya DP dulu nanti sana baru lunas ketika sudah barang sampai. Lah ini kalau misalkan kamu belum apa-apa sudah orientasinya ekspor, belum apa-apa kok bikin gudang. Waduh, bagi saya itu udah salah langkahnya banyak sekali. Lebih baik sewa dulu atau jadi maklar dulu. Kita kalau bisnis itu yang penting adalah yang tidak kelihatan dulu. Jangan fisiknya. Fisik itu rugi. Karena fisik itu artinya operational cost. Dan itu duitnya nggak bisa kita tarik seenak udel kita. Kalau sudah terlanjur bangun di sana, kita mau cairin lagi kalau bisnisnya amsong susah. Beda kasus apabila kita sudah jelas-jelas di situ ngerti pasarnya, sudah kita bikin market analisis, baru kita menyiapkan infrastruktur, bukan kebalik. Nah ini lucu toh, ada orang bikin infrastruktur kok marketnya masih belum paham. Betul data ekspor impor itu terjadi, tapi data ekspor impor itu belum tentu bisa dikerjakan oleh retail seperti kamu. Gitu loh. Terus kita harus paham nih, kita mau ekspor, iya, saya tanya, memang produksi kebutuhan dalam negerinya sudah tercukupi. Biasanya orang-orang yang belum apa-apa sudah orientasinya ekspor, selalu permasalahannya ada di cash flow. Karena duitnya harus nyangkut gede banget, dikirimin ke sana, itu pun belum tentu dibayar 100%. Karena kan tergantung barang sampai sesuai dengan quality control-nya dia apa enggak. Dan dengan kompleksitas masalah seperti itu, saya lubuk hati terdalam tidak menginginkan pemula untuk masuk ke bisnis seperti itu. Mendingan kita, kalaupun pengen ekspor impor, mulailah dari maklar. Setelah Anda tahu sekali, 2 kali, 3 kali ngerti quality control-nya bagaimana, cara negosiasinya seperti apa, produknya bagaimana, kuantitinya, betul mereka butuh, tapi belum tentu beli dari kita. Orang tiap hari makan nggak? Makan, tapi tidak semua warung rame kan? Sama dengan kita butuhnya sekian ton, iya saya tahu, tapi bukan berarti harus belinya dari kamu. Bukan berarti harus belinya dari Indonesia, belum tentu seperti itu. Kita harus paham soal masalah. Jadi kalau saya sih ya menyarankan Mas Ahmad, kalau memang Mas Ahmad punya budget bikin gudang, harusnya nggak khawatir untuk budget rekrutnya konsultan. Silakan, saya nggak apa-apa, siapapun, supaya ngasih tahu kamu yang benar yang seperti apa. Karena bagi saya pribadi, dari kacamata saya, kamu belum apa-apa bikin gudang itu sudah salahnya telak. Kalau saya ngomong.
Karena gudang yang kamu bikin kapasitasnya belum tentu cukup, kalaupun cukup belum tentu pas, bisa jadi kegedean. Kalaupun kamu bisnisnya berjalan, itu belum tentu kamu selamanya di sana. Kalau tidak berjalan, itu gudang kalau kamu likuidasi, jualnya susahnya setengah mati. Jadi makanya saya pun ketika dulu awal-awal bikin perusahaan trading, tidak pernah dan tidak berani saya untuk membeli atau membangun gudang. Sewa dulu, nanti udah gede, tambah gede lagi kita pindah gudang lebih besar lagi. Kalau mengecil skalanya, kita pindah ke gudang lebih kecil lagi. Nah, dari situ setelah kita ngerti cash flow yang terjadi, kita bikin forecasting, baru kita berani untuk investasi di fasilitas yang mendukung seperti itu. Gitu sih kira-kira. Saya ngomong seperti ini apa adanya ya Mas, jadi nggak peninggalan personal. Semoga sih bisa memberikan second opinion buat kamu. Jadi kalau misalnya kasusnya udah berjalan, jadi saran Mas intinya apa Mas? Kalau sudah berjalan, pasarmu harus pahami dulu. Setelah Anda pahami pasarnya, bikin repeat order, hitung dulu kebutuhannya. Karena kan kadang-kadang kebutuhannya nggak tiap bulan ada. Jadi Anda nyiapin gudang segede itu, tapi kalau munculnya 3 bulan sekali, percuma tuh Mas. Dicari dulu seperti itu. Kalau saya saya disuruh milih daripada ekspor, saya mendingan mainnya lokal kalau saya. Karena cash flow-nya muter cepat. Kalau ekspor itu memang meskipun seakan-akan keuntungannya besar, tapi keuntungan itu memiliki dimensi waktu. Contohnya, saya jualan spidol ini bisa untung 30% dalam tempo waktu 2 bulan. Daripada saya 2 bulan untung 30%, lebih baik saya hari ini untung 0,6%. Tapi berputar terus setiap hari. Nah, mindset keuntungan memiliki dimensi waktu itu seringkali nggak dipahami oleh orang-orang. Mereka hanya lihatnya persentase keuntungan. Mereka nggak lihat proses dulu sampai hilir. You tahu nggak proses ekspor itu berapa bulan, berapa minggu? Itu sih. Jadi kalau itu untuk pemula, yang mana cash flow-nya ngepas, apalagi belum apa-apa bikin gudang, ya saya sebetulnya pesimis itu bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Gitu. Gimana? Udah terbuka pikirannya? Ya Mas, jadi kesimpulannya perbaiki di bagian cash flow-nya aja berarti ya Mas? Saya sebetulnya bukan masalah cash flow, perbaiki bisnis modelmu Mas. Karena yang salah menurut saya fundamentalnya, kamu mindset-nya masih keliru soal masalah bisnis ekspor. Mungkin ya dikompor-komporin sama orang, ekspor. Tapi kan yang ditunjukkan tidak sesuai dengan realita. Kadang ditunjukkan ya 1 untung 10 rugi nggak ditunjukin. Itu sih. Jadi ya, kalau saya sendiri kan tiap hari kerjanya ekspor-impor, ya saya harus ngomong apa adanya, daripada nanti kamu terbuai angin surga, berpikir ekspor sedemikian enaknya, untung 2000% atau 100.000%, tapi faktanya nggak begitu, nanti malah saya salah. Karena itu pekerjaan saya sehari-hari, saya harus ngomong apa adanya seperti itu. Dan kalau memang Anda mau ekspor seperti itu, carilah partner yang di negara sana. Jadi kalau bisa jangan cari cuma buyer-nya, tapi cari orang yang sekiranya bisa membantu penjualan produkmu. Jadi jangan end user, tapi carinya distributor atau reseller atau partner bisnis di negara sana. Gitu kira-kira Mas, gimana? Iya Mas, makasih Mas atas saran dan ilmunya. Ya, sama-sama. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, kita lanjutin. Oke, dilanjutkan Bang, silakan. Oke, nih. Ini ada pertanyaan soal strategi dan value bisnis nih, kan ada beberapa tema ya Mbak kemarin ya. Gini, sikap dan sifat seperti apa yang harus dimiliki seorang entrepreneur terutama di masa sulit seperti pandemi COVID-19. Nah ini saya harus bilang, betul COVID-19 ini akan memunculkan berbagai macam bisnis yang bangkrut. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa bisnisnya itu bangkrut bukan karena COVID-19. Basicnya sudah ada cacatnya, COVID-19 itu mempercepat proses bangkrutnya. Dulu nggak pernah mereka melek soal online, nggak pernah mereka rekrut reseller atau distributor atau jaringan di bawahnya. Mereka nggak pernah membuat review bisnis. Mereka tidak pernah ngecek pembukuannya dengan baik. Mereka tidak punya dana emergency. Mereka tidak pernah di situ melakukan mencari feedback dari customer mereka butuhnya apa sih. Sehingga mereka kadang-kadang memiliki berbagai macam permasalahan pelik, tetapi tidak pernah tahu dan tidak pernah mencari tahu. Begitu muncul COVID, proses bangkrutnya dipercepat. Andai kata tidak COVID pun itu sebetulnya bangkrut juga. Jadi saya melihat ya kalau Anda tuh masih berdrama soal COVID ya Anda nggak akan bisa jadi petarung tangguh. Kalau Anda masih berpikir COVID itu membuat diri Anda tambah susah ya itu akan menjadi sugesti yang luar biasa minus buat Anda. Jadi orientasi bagaimana nih dengan adanya COVID-19 tatanan bisnis di Indonesia dan di dunia itu berubah. Yang besar bisa jadi kecil, yang kecil bisa jadi besar. Inilah Anda punya momentum untuk bisa ibarat kata tuh nikung di tikungan gitu loh. Nyolong start di tikungan. Nah,
Jadi janganlah kita tuh berpikiran tuh selalu berdrama dengan COVID ini. Mau nggak mau kita harus hidup dengan berdampingan dengan COVID kok. Wong kita mau bagaimana ceritanya PPKM pun tetap ada COVID terus dan terus. Wong kita di situ juga tidak bisa memastikan 100% tanpa COVID, nggak bisa. Susah sekali. Jadi nggak usah berdrama, kita terima keadaan dan kenyataan seperti itu, dan dari situ kita kemudian bikin rencana. Jangan kita lihat minusnya, tapi lihat apa yang bisa kita lakukan. Gitu sih kira-kira. Nah ini penting nih. Dalam menjalankan suatu bisnis, mana yang lebih penting? Kuantitas barang atau jasa yang dijual atau keuntungan didapatkan? Nah, kadang-kadang begini, kita kan pengennya untung besar. Iya jelas, semua orang normal pasti pengennya untung besar. Tetapi masing-masing bisnis itu punya bisnis model yang berbeda-beda. Jadi how to make money-nya beda-beda nih. Contohnya nih, kalau kamu jualan beras, grosir beras itu nggak bisa kamu untung 50%. Tapi ketika kamu jualannya jasa arsitek, itu untungmu lebih dari 75%. Jadi artinya kita tidak bisa membanding-bandingkan antara bisnis satu dengan bisnis yang lainnya hanya dari persentase keuntungan. Hanya dari berapa jumlah barang yang kita transaksikan, hanya berdasarkan dari omset. Jadi ketika ada orang yang omsetnya lebih besar daripada kamu, belum tentu dia lebih hebat daripada kamu. Kenapa? Nama-nama bisnis masing-masing berbeda-beda. Jadi bagi saya, tidak perlulah kita itu membanding-bandingkan soal masalah itu, kita fokus pada bisnis model yang sudah di awal kita tekuni. Ya, dari bisnis model yang kita tekuni tadi itu, nanti kita bertahap sedikit demi sedikit, kita kemudian siapkan langkah-langkah pengembangannya bagaimana, langkah evaluasinya seperti apa. Evaluasi itu sendiri nggak ngawur, nggak kemudian kamu mengkontemplasi di pojokan kamar terus mikir aku salahnya apa, nggak bisa. Kalau kita bisnis, orientasinya harus ada pembukuan. Jadi kalau kita itu melakukan review bisnis keuangan, ya lihat pembukuannya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ada masukan atau tambah atau pertanyaan nggak sebelum tak lanjutin? Silakan, mungkin dari peserta ada yang mau bertanya, silakan langsung. Ini rasanya juga banyak dari luar ya Bang Kiming, jadi tidak hanya mahasiswa gitu ya. Alumni ikut serta di acara ini. Ini Cipta Karsa itu sebenarnya setiap pekan ada kami. Jadi memang temanya berbagai macam, dan kali ini memang saya ingin membuat mindset mahasiswa itu tidak hanya melulu tentang pendidikan gitu. Dan figur Mas Kiming itu kan selain bisnisnya handal, tapi juga di dalam dunia pendidikan juga doktor begitu ya kira-kira. Jadi nggak bisa main-main. Jadi menurut saya pembicaraan sangat tepat. Ayo silakan, ini kesempatan yang sangat jarang ya di Cipta Karsa, kalian bisa menanyakan apapun saja, masalah finansial juga bisa ya Bang Kiming ya. Kira-kira ingin merintis bisnis gitu ya. Mungkin mahasiswa tuh kepikirannya selalu tentang modal. Pertama tuh tentang modal. Saya nggak punya modal nih, masih minta orang. Pertanyaannya menarik nih Mbak Mega. Soal masalah modal ya. Tak bahas deh ini. Memang mayoritas orang sih, nggak cuma mahasiswa. Mayoritas orang setiap kali ditawarin, mau bisnis nggak? Soalnya dia bilang modalnya gimana? Modalnya berapa? Betul ya? Sekarang tak tanya nih, modal itu apakah cuma uang? Apakah tampang muri nggak modal? Apakah you punya kenalan siapa tuh nggak modal? Apa you punya di situ pendidikan sampai Universitas Pertamina itu apa nggak modal? Apa kamu punya pengalaman atau punya ekspertis di bidang teknik mesin, atau tadi ada yang jurusannya komunikasi, apa itu nggak modal? Apakah kamu di situ punya waktu luang dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu nggak modal? Apakah kamu di situ suka dengan berbagai macam hal yang sifatnya modelnya kayak anime misalnya, apa nggak modal? Itu modal semua. Jadi modal itu jangan dipandang sempit menjadi sama dengan uang, itu tidak. Modal itu bisa apapun itu, cuman masalahnya mayoritas orang malas mikir. Dia malas mikir modal-modal yang lainnya, langsung bikin kambing hitam. Orang Indonesia kan paling gampang kalau nunjuk kambing hitam. Wah ini salahnya apa? Nah, aku kok nggak bisa bisnis? Wah ini gara-gara nggak punya modal, kan? Padahal dia nggak pernah mikir, nggak pernah bergaul, nggak pernah organisasi, nggak pernah upgrade skill, nggak pernah berguru, nggak pernah diskusi, nggak pernah macam-macam. Tapi ya pokoknya modal finansial nggak punya, ini tolong dibuat. Nah, di 2022 ini terbuka sekali peluang yang bahkan bisnisnya nggak butuh modal di awal, modalnya bisa nol. Berarti tadi saya sebutin, ada reseller, ada distributor, ada jual ilmu, ada jual jasa. Kayak kamu misalkan, jadi tentor matematika, bisnis tentor, modal nggak? Enggak. Kamu misalkan mau di situ bisnisnya dropship, bisa pakai modal nggak? Tambah modal bisa. Kamu nanti bisnisnya apa? Aku mau jual jasa arsitek, bisa nggak? Bisa. Kamu nanti aku mau jadi bikin kelas untuk komunikasi, bisa. Saya mau bikin public speaking, bisa. Apapun bisa, cuma nggak lihat itu. Jadi nggak perlu lagi nanti dari 460 orang ini, jangan sampai ada orang tanya, Bang, saya mau bisnis tapi nggak punya modal. Waduh, ini benar-benar kebangetan kalau itu.
mindsetnya nggak bisa diubah ya Bang ya. Wah berat kalau itu udah berat guys. Lost doll kalau itu udah berat. Bang Kiming, seorang Bang Kiming itu punya figur nggak? Kira-kira siapa pebisnis yang memotivasi Bang Kiming untuk menjadi sekarang ini? CT, hanya satu yang saya respect. Respect dalam artian saya benchmark dengan diri saya, hanya Pak Khairul Tanjung. Soalnya gini, kita kalau bandingin orang, itu jangan lihatnya saya di umur 32 dengan orang yang umurnya 60 tahun, nggak fair. Kita kalau bandingin benchmarknya ya sama, harus yang sama. Artinya umur sekian saya dibandingkan umur sekiannya beliau itu bagaimana perbandingannya. Saya respect beliau karena secara prestasi akademik kan Pak CT juga sangat bagus. Jadi dia tidak kemudian saya bisnis maka prestasi akademik saya bodoh amat. Enggak, bagi saya prestasi akademik itu bukti nyata bahwa kamu berkomitmen. Ketika kamu berkomitmen untuk masuk ke sebuah universitas, ya kamu harus komitmen menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi saya melihat itu sebagai sosok yang menurut saya antara akademik juga sinkron dengan sama-sama berkomitmen dengan bisnis, dan dia juga sama-sama mulai dari nol. Tapi bagi saya lama-lama saya menyadari bahwa saya tidak bisa menjadi dia. Saya bisa mungkin lebih daripada dia, saya mungkin bisa di bawahnya. Tapi akhirnya saya tidak berlomba untuk menjadi better version dari Pak CT, saya hanya berlomba dengan diri saya di masa lalu. Jadi ketika akhir-akhir ini makin kesini-sini saya sudah umur 30-an, sudah punya anak, saya akhirnya memandang kehidupan dengan perspektif yang sedikit berbeda. Saya tidak akan berlomba dengan orang lain apapun, saya hanya berlomba dengan diri saya di tahun yang lalu. Jadi selama tahun ini saya jadi better version dibandingkan tahun lalu, saya sudah sukses. Bagi saya sih seperti itu. Oke, ini ngomong punya anak ya Bang ya, ada nggak keinginan Bang Kiming nanti anaknya harus jadi pebisnis handal juga? Tidak. Bahkan saya sudah ngomong sama istri saya. Jadi bagi saya alangkah naif apabila saya memaksakan kehendak pada anak yang mana jelas-jelas tidak suka jadi businessman. Mungkin anak saya jadi seniman boleh, mau jadi penyanyi boleh, mau jadi dosen boleh, mau jadi birokrat boleh, yang penting halal. Garis bawahnya halal ini, karena kalau udah nggak halal, wah pasti saya pukulin tuh pasti. Jadi saya nggak boleh pokoknya kalau nggak halal. Tapi kemudian dari kecil saya ajarkan soal ilmu finansial, bahwa uang itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jangan pernah Anda ngirit, waduh ngirit itu benar-benar bikin miskin. Jadi itu fixed mindset, jangan ngirit. Yang benar adalah lipat gandakanlah penghasilanmu. Jadi nggak ada orang kaya gara-gara ngirit, nggak ada. Kalau ingin kaya ya lipat gandakan penghasilan. Dan saya ajarkan fighting spirit. Jadi kalau anak menginginkan sesuatu jangan diberikan cuma-cuma. Harus dia ada fight-nya, harus dia ada perjuangan untuk mencapai sesuatu itu. Baru kita kasih sesuatu yang diinginkan. Jadi ada istilahnya sense of winning. Ketika kita menang, kita akan berkeinginan untuk menang lagi dan lagi dan lagi. Itu sense of winning. Dan itu saya coba tanamkan ke anak saya. Dan anak saya juga dari kecil, saya tidak mau untuk mendidik anak saya untuk bisa segala hal. Jadi karena ada orang tua yang begini kan, dari kecil diajarin les matematika, les berenang, les piano, les A, les B, les C, banyak banget. Karena banyak yang anak itu dijadikan pelampiasan orang tua. Jadi orang tua dulu nggak bisa, anak harus bisa. Padahal kan nggak begitu. Anak kan seringkali memiliki by default tuh desainnya berbeda-beda dari Tuhan. Mungkin anak-anaknya sukanya seni, ya kita arahkan saja ke seni. Tidak perlu dia kita paksain untuk les matematika, gitu. Kira-kira sih seperti itu. Dan saya juga masih dalam proses untuk belajar soal masalah parenting karena anak saya juga masih kecil, jadi ya sama-sama belajar lah. Oke, menarik ya Bang. Sekarang saya tanya lagi Bang, ini ada satu tadi bicara tentang passive income. Jadi ketika passive income itu balance sama expenses kita, itu baru financial freedom gitu ya. Seberapa besar sih porsi antara active income dengan passive income itu harus kita bentuk gitu? Pinter. Nah, ini tak jelasin 5 pos keuangan. Ini ilmu yang murid-murid saya pasti sudah tahu nih, 5 pos keuangan. Jadi kalau kita tuh menginginkan kehidupan finansial kita kuat. Kuat tuh berarti dihadapi berbagai macam halangan, kita tetap stay kuat di situ, kita nggak gampang bangkrut, kita tetap happy menjalani kehidupan yang balance, kita juga bisa mengembangkan bisnis dengan enak. Ada 5 pos keuangan yang harus Anda catat dan harus Anda praktekkan. Pos pertama adalah dana pengembangan. Ini harus ada. Setiap kali Anda dapat active income dari manapun, Anda misalkan Mbak Mega jadi dosen, dapat gaji, itu harus ada dana pengembangan. Dana pengembangan itu apa? Bisa yang pengembangan fisik, bisa pengembangan non-fisik. Pengembangan fisik misalkan aku beli laptop baru untuk menunjang kinerjanya. Aku beli kamera baru karena dia adalah seorang fotografer profesional. Saya kemudian membeli mobil, misalkan mobil box untuk meningkatkan proses bisnis itu boleh. Atau yang ada yang nggak kelihatan, upgrade ilmu misalkan,
atau diskusi dengan orang yang qualified dengan kita keluar uang untuk biaya dengan dia, atau kita rekrut konsultan, atau kita install software-software yang memungkinkan membantu kita. Jadi harus ada dana pengembangan. Kebanyakan orang-orang itu ketika mereka itu menginginkan sukses, tetapi tiap bulannya tidak pernah muncul dana pengembangan. Jadi bagaimana bisa berkembang? Nomor 2 adalah dana pribadi. Ini dana yang setiap hari kita pakai untuk kehidupan sehari-hari kita. Nomor 3 adalah dana emergensi. Dana emergensi inilah selama ini yang banyak orang miss. Dana emergensi itu berapa? Minimalnya 3 kali sampai 12 kali operasionalmu tiap bulan. Jadi kalau tiap bulan misalkan Mas Rafli setiap bulan kebutuhannya 5 juta, berarti minimal harus standby cash 15 juta sampai dengan 60 juta ada di rekening atau di akses atau di harta yang aksesnya gampang. Nah, itu kita ambil dikit-dikit, kita kumpulin. Misalkan setiap bulan dapat gaji 10 juta, 1 juta masukin dana emergency, besok lagi 10 juta masukin lagi, sampai penuh setelah 3 kali atau 12 kali operasional, tergantung Anda mau yang defensif atau agresif. Setelah itu nggak usah dimasukin lagi, nggak apa-apa. Harus ada. Di 2020 awal, ketika COVID mulai menerjang, kena ke Indonesia, banyak bisnis bangkrut karena dia nggak punya dana emergency. Dia nggak punya waktu untuk mikir. Dia nggak punya waktu untuk melakukan adjustment terhadap bisnisnya karena nggak punya nafas. Operasional terus keluar, sedangkan omsetnya nggak muncul. Amsyong dia karena nggak punya dana emergency. Ya. Nomor 4 itu adalah dana investasi. Nah, investasi ini penting, tapi tidak menjadi yang terpenting di antara semuanya. Hanya 1 poin dari 5 poin. Dan yang keempat adalah dana investasi. Investasi bisa di mana? Bisa di properti, bisa di saham, bisa di non-conventional investment, bisa di jam tangan mewah, bisa di limited edition stuffs, bisa di bahkan sekarang ada investasi di sneaker, bisa investasi dimanapun. Rule dasarnya kalau investasi adalah kamu harus ngerti tentang bidangnya, jangan cuma katanya. Dan investasi itu orientasinya 2. Yang pertama adalah ROI, Return of Investment, atau berapa persen Anda cuannya tiap tahun. Dan nomor 2 adalah likuiditas. What's the point? Anda punya namanya investasi, ROI-nya tinggi, tapi nggak liquid. Jadi itu 2 harus berimbang. Itu setiap bulan harus Anda keluar. Yang kelima, dana sedekah. Karena kehidupanmu mau sehebat apapun Anda berusaha, keputusan Tuhan tetap di situ final. Jadi benar-benar harus ada namanya faktor X. Dari mana? Dari dana sedekah. Nah, kita itu kan setiap bulan gaya hidupnya beda-beda. Mas Rafli dengan saya, dengan Mas Ahmad Amiruddin, dengan Mas Putra Sena, setiap hari kan kebutuhan beda-beda. Nah, kita definisikan setiap bulan itu kita butuh berapa uang untuk bisa bergaya hidup seperti ini yang kita nyaman. Misalkan gaya hidupnya, misalkan aku nyaman Bang dengan tiap bulan dengan gaya hidup 5 juta per bulan itu saya sudah nyaman. Oke. Nah, kita bikinlah investasi yang mana return of investment-nya setiap bulan 5 juta atau setiap tahunnya 60 juta. Berarti kalau kita berinvestasi, misalkan investasi yang ROI-nya 15%, berarti 15% itu harus ekuivalen dengan 60 juta per tahun. Gitu loh. Paham nggak? Jadi kurang lebih berapa ya? Taruhlah 500-an juta misalkan. Coba 500 juta, 15% berapa? 75 juta. Berarti 400 juta aja kayaknya cukup ya Bang? Cukup. 400 juta dikalikan dengan 15%, berarti tiap tahunnya adalah 60 juta. Jadi kalau Anda punya properti yang mana tiap tahunnya naik 15%, di mana properti itu nilainya 400 juta, itu more than enough untuk Anda punya financial freedom. Atau Anda punya saham yang dividennya itu senilai 60 juta tiap tahunnya, Anda sudah financial freedom. Atau Anda punya non-conventional investment atau investasi di bisnisnya teman yang bagi hasilnya 60 juta per bulan, per tahun, maka Anda sudah punya financial freedom. Jadi, financial freedom menurut versimu beda dengan versi saya, karena kebutuhan setiap bulan kita berbeda. Dan financial freedom itu bukan soal banyak-banyakan uangnya. Kita soal masalah keseimbangan antara uang masuk dengan uang keluar. Kira-kira jawabannya seperti itu, Mbak Mega. Oke, Bang, satu lagi, Bang. Yes. Tambah lagi. Berapa sih sebenarnya lini, kalau boleh tahu, lini bisnis di Kiming Group? Kalau di Jepang, Kiming Internasional sekarang ada yang general trading yang sudah saya mulai sejak 2015 secara legal. Kita juga punya investasi di berbagai macam agrobisnis. Ada beberapa startup agrobisnis yang sekarang bergabung dengan kita. Ada juga kita jualan buku, Busana Muslim juga ada. Kemudian kita ada juga investasi, karena kita sekarang manage financial dari orang-orang yang sudah pensiun di Jepang.
Kemudian kita juga di situ, kalau di Indonesia, PT Kimindo Trading Investama, kita general trading untuk berbagai macam kebutuhan yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan, kita untuk berbagai macam startup. Misalkan nih, sekarang lagi in kan, orang titip-titipan kan? Nah, kita juga punya invest di titip-titipan, seperti itu dari Jepang. Misalkan lagi in kan investasi untuk apa startup yang modelnya akuntansi kan, kita punya investasi di sana. Ada misalkan juga coffee shop, kita juga punya investasi di seperti itu. Ada juga misalkan wah ini kok lagi in ya apa namanya pengadaan alat kesehatan, kita boleh masuk ke sana. Kita lagi in ya apa namanya bikin food and beverage di mana bahan-bahannya itu banyak yang berasal dari impor, kita masuk ke sana tapi tidak untuk transaksi tapi bagi hasil dengan sahamnya. Gitu sih kira-kira. Jadi akhir-akhir ini saya agak nggak senang dibayar sama uang, saya lebih senang dibayar sama saham. Oh, oke. Sahamnya ada berapa, Bang? Bang, ini saya butuh ini, Bang. Saya butuh mesin cetak, Bang. Mesin cetaknya berapa harganya? 300 juta. Saya nggak mau dibayar dengan 300 juta, saya mau dibayar dengan persentase kepemilikan dari bisnis itu. Karena apa? Dengan seperti itu, stream of income yang kita miliki lebih banyak. Jadi financial stability-nya lebih bagus, karena kita punya income dari banyak sekali yang kita invest. Makanya investor itu tidak asal jeplak doang, harus benar-benar ngerti bisnis yang akan kita invest. Kira-kira seperti itu. Ikut invest di ini nggak Ibu Kota Baru, Bang? Sayangnya enggak. Kirain juga ikutan. Oke, total berapa staff, Bang, yang ada di Bank Kiming Group? Kalau di Jepang, itu di headquarter-nya ada 12 orang. Itu orang Jepang semua. Kalau di sana, nah di masing-masing lini kan ada tuh, ada agrobisnis, ada jualan baju, ada jualan makanan, ada jualan bento, bla bla bla, masing-masing orang sendiri-sendiri. Cuman di Jepang itu saya lebih cocok untuk hire-nya Arubaito, Mbak. Tahu kan Mbak Mega Arubaito kan? Part time. Karena kalau kita apa namanya rekrutnya full time, itu nanti kita kalau load kerjanya tinggi terus nggak apa-apa, tapi kan kadang naik turun, gitu. Karena naik turun. Jadi kalau pas butuh banyak ya kita rekrut banyak, kalau pas butuh sedikit kita rekrut sedikit. Gitu-gitu sih sebetulnya sih. Kalau di masing-masing startup kan masing-masing punya urusan sendiri, tapi yang ikut ke istilahnya kalau zaman sekarang kerennya itu holding ya, itu 12 orang yang staff tetap saya. Kalau di bawahnya ya sesuai kebutuhan. Oke. Izul ada pertanyaan, Izul ini terpana kayaknya dari tadi. Ya. Sampai nggak diam aja. Soalnya kalau tentang pengetahuan finansial ini berguna banget sih Bu Mega buat kita mahasiswa ke depannya ya. Tapi kalau boleh tahu Bang Kiming dulu mulai investasi dari kapan, Bang? Saya beli properti pertama saya umur 19 tahun. Sampai detik ini masih ada di Jalan Kelipang Raya, Semarang. 19 tahun saya beli properti pertama. Itu pun dulu karena nggak ngerti caranya ya. Jadi belinya yang ngasal. Ternyata properti itu ilmunya banyak dan berlapis-lapis levelnya. Dulu saya nggak ngerti asal beli ya. Sekarang sih ngerti ilmunya, kita bisa beli properti tanpa uang bisa. Beli properti mah dapat uang kembalian juga bisa. Beli properti dengan untung 50% per tahun bisa. Bisa betulnya. Cuma kan lagi-lagi kesiapan ilmunya. Nah, alhamdulillahnya sih di Indonesia ini kalau kamu properti ya. Indonesia ini kan ada sebuah stigma mindset ya. Sandang pangan papan. Kalau sudah menikah, kamu tidak akan dianggap sebagai orang yang mapan ketika you nggak punya papan atau nggak punya rumah. Maka kebutuhan atau demand terhadap rumah itu menjadi kebutuhan yang hampir pokok. Benar nggak, Mbak Mega? Kan? Masalahnya, di Indonesia, dengan jumlah orang yang sedemikian banyak, persebaran populasi itu nggak merata. Maka di beberapa kota, contohnya kita ngomong Semarang, saya tahunya Semarang ya, itu kita bisa dengan gampang dapatkan profit ROI itu 15% per tahun dari properti. Dengan catatan itu rata-rata. Kalau kita ngomongnya cherry picking bisa 25% ke atas untuk 1 tahunnya dalam bidang properti. Jadi terbesarnya di sana. Selanjutnya sih karena tempo hari waktu IHSG turun di tanggal 20-an Maret 2020 ya. Hancur kan semuanya. Wah, orang lain takut, saya serok bawah banyak sekali. Jadi dari situ alhamdulillah cuannya cukup buat beli susu anak. Susu anak 20 tahun, Bang. Pabriknya mungkin ya. sampai besar ya, sampai 18 tahun. Gimana? Iya, ada pertanyaan lagi nggak yang menarik ini kira-kira? Izul coba pilihkan dulu. Bagaimana Bu Mega? Pilihkan pertanyaan yang menarik nih buat Bang Kiming. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan yang ada di list ini, dari tadi ada Stanley, Bu Mega, dia udah raise hand dari tadi, mungkin dia ingin bertanya banget ke Bang Kiming. Gimana Bu? Kalau kita dulu. Ya, Stanley silakan on cam.
Sebelumnya perkenalkan, saya Stanley dari Prodi Teknik Lingkungan. Izin bertanya Bang Kiming, bagaimana pendapat Bang Kiming mengenai pola pikir pekerja? Jadi rata-rata mereka tuh baru mulai berinvestasi dan berbisnis ketika mendapatkan dana pensiun. Apakah itu sudah terlambat? Apa itu belum terlambat menurut Bang Kiming seperti apa? Oke, Terima kasih. dalam kapasitas saya untuk menghakimi orang lain. Jadi ketika mereka memang tidak arahnya ke pengusaha, tidak bisa kita pasarkan. Orang itu pengen nggak jadi pengusaha? Kalau pengen, tetapi dengan sengaja menunda-nunda kesempatan untuk action jadi pengusaha dan akhirnya pasrah dengan zona nyaman dalam tanda kutip selama puluhan tahun, bagi saya itu tidak tepat. Tapi ketika memang dasarnya memang dia tidak tertarik untuk jadi businessman, untuk apa kita paksa? Jadi ya not for everybody, Mas. Telat nggak telat ya relatif sih bagi saya sih. Cuman Mas, saya tanya lagi nih, Mas Stanley pengen jadi pengusaha nggak? Ingin. Pengen? Yakin 100% pengen? 40 lah, 40, 60. Nah, kan? Ya kan? Akhirnya kan tidak bisa saya samaratakan. Saya balik lagi nih, Mas Rafli, apakah Mas Rafli pengen jadi pengusaha? Kalau ditanya, pingin Mas, Bang. Berapa persen keyakinanmu? 80%. 80%. Nanti kalau lulus nggak usah daftar ke perusahaan manapun, kau bisnis 100%. Dan 85% berani sih. Berani nggak? Berani, cuman ada resiko. Mas Stanley, lihat sendiri ya, kamu dan Mas Rafli saja berbeda. Saya dengan Mbak Mega saja berbeda. Saya dengan Mas Putra Serena juga berbeda. Saya dengan Mbak Putri Junia juga berbeda. Jadi tidak ada kata terlambat atau tidak terlambat, tidak ada kata harus kerja dulu atau langsung bisnis, tidak ada, Mas. Itu semua tuh ibaratnya kapan kamu dapat apa namanya pencerahan saja. Kalau emang nggak senang, nggak mau, ngapain dipaksa? Gimana? Baik, terima kasih. Saya tuh beberapa kali, Mbak Mega, saya tuh dapat beberapa kali itu klien kan. Orang udah pensiun. Ada beberapa pensiunan dari Pertamina itu jadi klien saya. Begitu pensiun bingung, Bang, saya nanya bisnis apa? Saya tanya, emang kamu pengen bisnis, Pak? Ya pengen nggak pengen sih, tapi nanti gimana kalau saya nggak punya penghasilan? Nah makanya kamu dari kerja kan nyiapin investasi. Supaya nanti ketika pensiun, kamu tidak perlu capek-capek mulai bisnis seperti layaknya anak-anak kecil yang umur 18 tahun, gitu loh. Kadang-kadang orang bingung, ya namanya pensiun ya mesti penghasilannya turun, itu hukum alam. Namanya orang nggak kerja, dana pensiun saja ya mesti nggak bisa istilahnya penghasilannya itu demun tuh nggak bisa. Tapi kan makanya kita punya waktu puluhan tahun untuk menyiapkan financial freedom yang kita punya. Itu yang saya maksud. Jadi mentalnya salah. Seolah-olah kalau nggak punya uang atau penghasilannya turun berarti exitnya sama dengan bikin bisnis, itu belum tentu. Belum tentu. Kalau kamu ketemu orang lain, kita harus bikin bisnis menggebu-gebu seperti itu, mungkin dia ya kedewasaannya kurang matang karena nggak semua orang itu pengen dan mau untuk jadi bisnismen. Makanya 5 pos keuangan tadi kan salah satunya investasi. Bagi saya kalau pensiunan ya pentingnya investasi. Gimana caranya di umur 55 ketika pensiun, saya sudah punya passive income yang minimal bisa meng-cover kehidupan saya sehari-hari sehingga gaya hidup saya tetap seperti itu dan selamanya tanpa perlu kita kerja pun tetap dapat penghasilan tiap bulan. Untuk itu kita hidup nyaman bersama keluarga. Yang terjadi kan selama kita kerja hidupnya hedon di atas kemampuan, baru gaji 10 juta sudah nyicil Fortuner ya kan. Dari situ supaya barang-barangnya branded semua supaya diakui sukses, begitu dia mau pensiun, dia baru sadar ternyata aset-aset selama ini investasinya omong kosong. Nah, barulah kemudian dia kelimpangan, akhirnya menyalahkan, wah tahu gini bisnis, nah salah itu. Harusnya tahu gini mikir, bukan bisnis. Gimana? Bang, banyak yang udah ngantri nih pertanyaan. Ya. Dari Mas Hartansia, silahkan. Ya. Ya, selamat sore. Ya, perkenalkan saya Hartan dari Teknik Elektro. Ya, saya mau bertanya kepada Mas Kiming tentang ini nih. Kenapa Mas Kiming tuh bisa punya self awareness yang sangat tinggi di umur 19 beli properti? Di umur sebelumnya udah mikir A sampai Z. Itu apa sih yang melatar belakangi Mas Kiming? Soalnya remaja dengan umur segitu kayaknya sangat jarang yang berpikir sejauh dan sematang itu. Oke. Perbedaannya begini, saya dari kecil tuh senang sekali melakukan perencanaan masa depan, Mas. Saya ngerti istilahnya sekarang, dulu ibarat waktu kecil ya pengennya, sukanya bayangin.
Aku umur 25 pengen bagaimana, umur 20 bagaimana, umur 30 bagaimana, 35 bagaimana. Jadi saya tuh sangat amat freak untuk merencanakan masa depan. Makanya saya sudah ngerti apa yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang saya inginkan. Ibarat kata nih ya, kalau kita pengen uang 100 miliar di umur 30 tahun, nggak bisa kamu kerja di perusahaan manapun. Ya toh? Mau kamu kerja sampai dugulmu copot 2 kali juga nggak bakal 100 miliar. Berarti the only option untuk menuju ke sana ya dengan bisnis misalkan. Kan seperti itu. Artinya kita harus paham nih, apakah Mas Hartansia ini sudah mendefinisikan hidupnya apa belum? Tuh. Nah, terus soal masalah properti. Zaman dulu saya tidak punya guru, Mas. Saya nggak ngerti investasi saham lah. Dulu nggak ada NFT lah. Dulu nggak ada orang investasi di Air Jordan, nggak ada sama sekali. Saya tahunya apa? Investasi di properti. Salahnya saya dulu adalah saya ikut-ikutan cuma nyomot, artinya beli tidak pakai ilmu. Makanya saya beli, itu pun nggak minus, masih cuan meskipun tipis cuannya. Jadi kita harus paham bahwa faktanya banyak sekali anak-anak muda yang bahkan masa depannya saja tidak pernah didefinisikan. Makanya ya jangan berharap bisa hasilnya sama dengan orang yang dengan freak setiap hari memiliki target hidup. Itu sih. Nek sekarang kamu, Mas Hartan, mau cari investasi, kamu tinggal masukin Google. Investasi. Bilangnya banyak, nah tinggal satu. Kamu sambil tiduran baca. Coba zaman dulu 2008. Caranya gimana, Mas? Cari. Susah. Makanya saya hanya tahunya dari orang tua. Saya tanya orang tua, investasi kemana ya? Biar aman. Soalnya bisnis bisa kan naik turun sekali. Nah, kan? Ya, itu beli aja lah properti. Properti apa ya? Seperti rumah apa ruko ya? Belinya ruko waktu itu dulu. Karena asumsi saya bisa mensupport bisnis saya. Gitu. Nah, kalau sekarang Mas Hartan harusnya dengan umur sama dengan saya, ibarat kata harusnya lebih jauh achievement-nya dibanding saya dulu, karena akses informasinya sudah terbuka luas. Nggak ada dulu Zoom meeting begini, ketemu narasumber sudah 14 tahun bisnis, nggak ada, Mas. Gratis pula, waduh enak banget. Gitu. Gimana? Oh iya, berarti selain suka membayangkan masa depan tuh ada lagi nggak latar belakang yang menyebabkan Mas Kiming punya awareness yang sangat tinggi, Mas, terhadap apa yang mau dilakukan. Kan kalau cuma membayangkan tanpa aksi dan ada yang memicu aksi itu kan sama aja kan? Saya tanya dulu. Apakah orang tuanya Mas Hartan ketika dulu waktu kamu masih sekolah nyuruh kamu belajar nggak? Iya. Apakah orang tamu nyuruh belajar atau orang tamu kasih opsi? Kalau kamu belajar, kamu bisa jadi seperti ini. Kalau tidak belajar, kamu jadinya seperti ini. Itu yang terjadi kasus kedua pada saya. Orang tua saya selalu mengajarkan hukum sebab akibat, kausalitas. Kalau saya pengen hidupnya enak, harusnya begini. Kalau kamu nggak enak, ya kalau kamu nggak niat, maka hasilnya begini. Jadi dari dulu saya merasa bahwa saya harus memperjuangkan hidup saya sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Masalahnya banyak sekali anak-anak muda sekarang menjalankan sesuatu ketika diperintah. Ketika tidak diperintah, logika pemikirannya shutdown. Nggak ngerti, bingung aku harus ngapain. Waktu dulu SMA setiap hari ketemu sama orang tua, mungkin di situ setiap hari dikasih PR, dikasih instruksi untuk belajar, mungkin kamu belajar. Setelah kamu ke kos sendiri, kamu udah masuk ke universitas, hilang semua. Makanya banyak kan anak-anak yang SMA-nya pinter waktu universitas nyusep banyak kan? Karena itu dia nggak ngerti harus ngapain karena nggak ada yang nyuruh. Nah dulu saya pikir begitu, saya kalau pengen sukses, kausalitasnya bagaimana? Saya pengen hidup begini, saya pengen punya motor Harley misalkan sekian, Harley-nya harga sekian, nah saya nggak mungkin kerja di kantor, misalkan dulu ya kerja di kantor gaji 3 juta, motor Harley-nya 1 miliar, itu berapa ratus tahun saya harus puasa setiap hari biar dapat kan? Nggak nyampe logika, berarti saya harus do something, kausalitasnya masuk ke sana. Nah, makanya ketika saya melakukan sesuatu, dasarnya bukan karena disuruh, motivasinya bulat karena ada kausalitas. Dan waktu itu juga pertemanan saya di universitas, beberapa di antaranya mereka orang yang memang wirausaha. Jadi dari situ tadi saya kan bilang, kalau Anda menginginkan supaya Anda dirimu bisa termotivasi, ya bergaul dengan orang-orang yang juga memotivasi dirimu. Mas Hartan misalkan, apakah teman-temanmu lingkungannya orang yang concern dengan bisnis? Masih berusaha untuk nyari sih, Mas. Nah, coba nanti dicari, mungkin Bu Mega bisa kasih fasilitas juga, misalkan dibikin klub yang memang concern dengan entrepreneurship, kemudian rajin-rajin diskusi, rajin-rajin sharing, atau mungkin visit ke bisnisnya orang-orang yang ada di sekitar Universitas Pertamina, misalkan. Jadi itu jadi wawasannya terbuka. Kalau suruh jelasin bedanya apa, saya juga merasa diri saya dalam tanda kutip biasa saja.
Secara kecerdasan ya mungkin ya biasa saja, tapi bedanya saya merencanakan sesuatu dengan detail. Teman-teman saya tidak. Jangankan levelnya umur 19 tahun. Wong saya waktu di Jepang, teman-teman saya rata-rata umur 30 tahun saja, saya tanya, nanti kalau lulus ngapain? Nggak tahu. Terus ini di Jepang 5 tahun S2 dan S3 ngapain? Ya, belum tahu. Nanti kalau pulang ke Indonesia pengen beli rumah yang kayak gimana? Belum tahu. Nanti pengen punya passive income berapa? Nggak ngerti. Nah, nanti kalau lulus gimana? Ya, lihat nantilah. Gimana maksudnya orang nih? Jangan-jangan Mas Hartan begitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Terima kasih. Jawabannya berarti adalah lingkungan terutama dan itu ya kebiasaan untuk merencanakan. Terima kasih. Oh Mas Hartan, tak tanya nih, kamu sukanya hobinya apa? Hobi apa nih? Ya terserah. Apa yang membuatmu happy itu apa? Ya, yang buat saya happy biasanya membantu orang dalam menyelesaikan masalah. Cuman kadang karena itu terlalu abstrak. Definisinya lebih detail. Apa? Misalkan ada hobi namanya badminton. Ada saya misalkan hobinya naik motor misalkan. Ada orang yang hobinya misalkan balapan. Ada orang hobinya main game misalkan. Ini tak kasih contoh ya, mungkin bisa kamu terapin. Dulu waktu saya tuh merintis bisnis, saya kan senang banget sama motor besar, Mas. Entah kenapa dari kecil senang motor besar. Saya datang tuh, waktu itu di Jogja, ada namanya Jogja Bike Rendezvous. Itu anak-anak moge seluruh Indonesia kumpul sana. Saya liatin, saya pegang. Boleh megang nggak Pak? Boleh. Boleh megang nggak Om? Boleh. Tak pegang aja, pegang motornya, pegang. Diliatin, didengerin suaranya. Dan ternyata 3 panca indera yang sudah membuat memorinya bekas. Biasanya orang pengen, ya, tapi cuma di awang-awang. Makanya teori afirmasi itu mulai dari situ, visualisasi dan afirmasi. Supaya motivasimu benar-benar kuat mencapai impian yang kamu inginkan, keinginanmu itu harus didetilkan, kemudian afirmasi. Aku pengen beli Alphard Bang. Boleh, datang aja ke Toyota. Kamu bilang sama dia, mau beli Alphard dilayani nggak? Dilayani, dikasih minum kalau perlu kan. Datang, pegang Alphardnya. Boleh masuk nggak? Boleh. Boleh coba duduk nggak? Boleh. Boleh selfie nggak? Boleh. Boleh di situ dengerin radionya nggak? Boleh. Boleh dengerin musiknya nggak? Boleh. Boleh nyalain mesinnya nggak? Boleh. Dari situ kamu tempel fotomu, tempelkan di dinding kamarmu, tulis, jika saya tidak fight 110% ini semua omong kosong. Kira-kira hasilnya sama nggak dengan yang nggak melakukan afirmasi? Nah, nanti tips untuk Mas Hartan dan juga Mas Rafli dan seluruh semuanya, kalau menginginkan motivasinya bulat, keinginannya didefinisikan, visualkan, afirmasikan. Ya, saya pasti bisa. Ada pertanyaan lagi? Dari saya sudah cukup. Terima kasih banyak. Bulan depan lah Mas Hartan nanti Alphard ya Mas Hartan ya? Ya, Alphard harus dong. Bulan depan ya. Nanti saya diikutin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Denny Dwiranda. Silakan. Terima kasih Mas Hartan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Kiming. Ya, saya mau bertanya Mas, kan waktu itu saya udah sempat mau jalanin bisnis Mas di bidang kuliner, tapi kepentok sama restoran tua. Nah, di situ saya udah coba tuh ikutin kata Mas Kiming itu, kayak pertama saya riset, saya coba memberi gambaran gitu kan. Nah, tapi tetap ada kayak semacam trauma gitu dari mereka karena sebelumnya sempat gagal dalam jalanin bisnis. Itu kiatnya tuh gimana ya? Saya tanya dulu, gagalnya orang tamu karena apa? Entah, kayaknya sih waktu itu dia ketipu gitu, Mas. Ketipu? Nah, sedangkan kalau bisnis sendirian apa bisnis bersama dengan orang? Enggak, dia ketipu sama orang tuamu kan dulu ketipu, yes. Sekarang saya tanya, Mas Denny ini ketika akan mulai bisnis kuliner, apakah bisnismu joinan dengan orang, apa kamu jalan sendiri? Jalan sendiri, Mas. Terus caranya gimana bisa ketipu kalau jalan sendiri, Mas? Entah, pokoknya ketika saya coba. Saya tanya aja, ini jawab jujur aja. Atau siapapun di sini tolong jawab. Kalau bisnismu sendirian jalan, caranya ketipu bagaimana, Mas? Bisa nggak? Bisa nggak bikin dirimu ketipu, Mas? Benar sih nggak ada, Mas. Nah, nggak ada kan? Berarti kan itu kan. Jadi kalau misalkan nih orang tuamu tidak paham soal masalah itu, ya bagi saya nih ya, orang tua itu bukan punya hak milik terhadap kamu. Anak itu titipan, bukan hak milik. Tanya sama siapa yang kamu anggap dituakan. Apakah anak itu hak milik? Tidak. Anak itu titipan Tuhan.
Nah, titipan Tuhan berarti orang tuamu tidak boleh memvonis dirimu karena kamu diciptakan berbeda dengan dia. Jadi kalau memang orang tuamu tidak paham dengan penjelasan sebasic itu, bagi saya, ini kalau saya ya, saya tetap jalan. Tentu dengan konsekuensi saya tidak akan minta uang orang tua, saya tidak akan melakukan itu, dan yang pasti saya tidak akan pernah tertipu. Kenapa? Bagaimana bisa tertipu orang mainnya sendiri? Coba Mas Rafli sebagai pengusaha nih, sebagai pemenang startup nih, bagaimana caranya kamu bisa ketipu ketika bisnismu sendirian, Mas? Nggak bisa dong, Pak. Nggak bisa kan? Aku juga bingung, aku belum nemu nih. Mungkin IQ saya nggak nyampe, nih kok bisa sendirian kok ketipu itu caranya gimana? Wong kamu juga jualan tempe, misalkan atau jualan warmindo kan cuma selesai, sudah, orang transaksi selesai kan? Kecuali ada partner, di mana partner tersebut menusukmu dari belakang. Saya tanya nih Mas, apakah orang tuamu pada saat dulu tuh bikin bisnis kuliner bersama dengan partner apa enggak? Nah, kebetulan tuh bisnisnya tuh beda Mas sama saya. Kalau Oh, apalagi beda ya, berarti sudah fix, tidak perlu kamu iyain. Kalau saya tetap jalan, Mas. Kalau saya tetap jalan, wong kamu tidak nyolong kok, halal kok. Jadi restu orang tua tidak bisa kemudian kita jadikan sebagai hak veto ya, enggak menurut saya. Restu itu tidak untuk minta modal aja tuh. Betul. Jadi restu itu tidak kemudian membuat dirimu divonis tidak boleh selain apa kata orang tua, enggak. Selama apa yang kamu kerjakan tidak salah, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, memberikan peluang dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang, berkontribusi pada masyarakat, dan tidak nyusahin orang tua, tidak ada alasan untuk dirimu untuk menolak apa yang jadi keinginan pribadimu. Tetap aja jalan. Perkara orang tamu, mohon maaf nih, orang tamu mungkin ilmu finansialnya tidak sebaik kamu, ya bukan urusan kamu. Yang penting kamu udah ngomong apa adanya. Bahwa saya tidak mungkin ketipu karena saya jalan sendiri. Cuman dalam prosesnya, nah, rencana skenario seperti ini. Dulu waktu kamu pikir emang saya tidak mendapatkan berbagai macam tantangan. Saya dokter teknik mesin termuda di Indonesia waktu itu umur 25 tahun. Waktu S1 di teknik mesin UGM, IPK saya 3,93. S2, S3 saya IPK-nya 4,00. Saya bilang sama orang tua saya nggak mau kerja. Kira-kira kalau kamu jadi orang tua gimana, Mas? Bagaimana Mas Denny kalau kamu jadi orang tua saya kan? Tapi waktu saya bilang, kasih saya izin, kasih saya waktu 2 tahun saja untuk membuktikan bahwa pilihan saya tepat. Jika sampai 2 tahun ternyata saya tidak sukses, atau saya tidak menjadi pribadi yang saya inginkan, mama, papa, orang tua ngomong apa nyemplung sumur saya ikut. Jadi dibikin kondisional nih. Kamu kan katanya pengen sukses, ya betul. Mas ini bilang aja sama orang tuamu. Kasih saya waktu, kasih saya kesempatan. Kalau dalam 1 tahun bisnis kuliner yang saya bikin ternyata tidak berkembang, tidak ada prospeknya, maka saya bersedia. Mama papa ngomong apa saya manut ikut gitu loh. Jadi orang tuamu juga merasa ada garansinya. Gimana? Paham? Paham. Ya, berarti untuk saat ini artinya kita modal nekat dulu aja, Mas. Bukan nekat, saya nggak setuju dengan nekat. Nekat itu nggak mikir. Ya modal dengan kemampuanmu sendiri aja, dengan resources yang kamu punya. Iya. Tapi nggak nekat ya. Nekat itu berarti kan nggak mikir. Anda kan mikir, Anda ngitung, Anda mendefinisikan siapa target marketmu. Dan yang terpenting teman-teman, saya yakin di antara 426 orang yang detik ini melihat video ini, itu pasti ada yang pengen buka bisnis, betul kan ya? Nah, ada ilmu namanya ultimate advantage. Kalau Anda pengen memastikan bahwa bisnis yang Anda buka itu pasti laku, Anda harus bertanya, apa alasan kenapa orang harus bertransaksi dengan Anda, bukan yang lain. Nah, itu namanya kelebihan mutlak objektif atau ultimate advantage. Dan itu harus objektif. Jadi misalkan nih, di sini Mas Denny buka yang namanya bisnis kuliner. Oke, apa alasan orang harus bertransaksi dengan Mas Denny? Karena makanan saya paling enak. Nah, enak itu menurut siapa? Jangan merah banget kan kayak habis kelipin. Siapa ini? Jadi gitu. Jadi harus bertanya nih kita, apakah orang itu transaksi dengan kita alasannya apa? Kalau alasannya enak, alasannya karena nyaman, alasannya karena cocok, itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Kenapa? Itu semua subjektif Anda. Jadi ketika Anda mau buka bisnis, kok Anda sendiri tidak tahu alasan objektif kenapa harus transaksi dengan Anda, saya sarankan jangan mulai. Mending diam dulu, mikir dulu. Daripada Anda mulai, hampir pasti nyungsep. Karena bisnis yang tidak punya kelebihan mutlak adalah bisnis yang mediocre. Bisnis mediocre itu cuma masalah waktu kepentok bangkrut aja. Cuma nunggu antrian. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Gimana deh, Saudara Denny? Sudah cukup jawab ya. Menjawab sangat jelas, memberikan informasi baru.
Terima kasih. Tadi sih aku nge-headline-nya Bang Kimi yang terakhir sih Bang, nilai objektif mutlak sih. Memang itu benar banget sih. Itu harus Kalau ada. kamu nggak punya nilai objektif mutlak ya maka kamu hanya mengandalkan bejo. Kebetulan orang lihat bisnismu, kebetulan orang punya duit, kebetulan pengen beli sekarang, kebetulan kenal kamu, kebetulan memang pengen. Masalahnya lagi bejo nggak bisa terus-terusan. Bang Kimi, selanjutnya ada dari Aldo Mentang. Oke, selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Aldo. Saya Aldo dari Teknik Mesin, Mas. Saya mau nanya, bagaimana gitu cara kita untuk mendapatkan mentor yang tepat untuk kita gitu? Apa di mana zaman seperti ini kan kayak sekarang gitu, kita kan masih masih masa-masa online gitu, di mana kita nggak bisa secara langsung berkomunikasi atau enggak ini kan. Nah, lalu cara kita mendapatkan koneksi untuk mencari mentor itu kan agak sulit juga gitu untuk. Enggak juga. Ini kan kita sedang bisnis seperti kan bikin bisnis forum kan begini. Ini Mas Aldo kalau mau gabung dengan saya silahkan. Tapi sebetulnya saya nggak mau promosi Mbak Mega. Cuma kan kita kan punya grup sendiri. Kalau Mas Aldo tertarik, kontak saya privat saja. Maksudnya chat saya secara private nanti minta kontaknya sama Bu Mega. Kalau mau tak tunjukin yang mana belajar kemana, belajar ke siapa, tak tunjukin satu-satu yang benar-benar verified. Terima kasih. Sekarang kan zamannya flexing toh, yang katanya konsultan ternyata Amsyong kan banyak, makanya jangan terkait dengan media. Jadi kita harus verifikasi dengan logika pemikiran yang baik. Apalagi kita kan kayak Mas Aldo dengan saya, kita kan sudah komunikasi begini nih. Karena kan banyak sekali orang cuma lihat postingannya doang di Instagram, Mas. Itu juga Mas. Jadi apa? Ya nanti kamu chat saya tunggu kamu nanti chat saya, nanti tak tunjukin. Kamu pengen belajar apa, kamu tak tunjukin satu-satu, ya. Mungkin teman-teman juga yang ada di grup yang ikut ini, kalau memang tertarik untuk belajar, tentu not free ya, tapi saya pastikan tidak lebih mahal daripada biayamu untuk kamu belanja tiap bulan atau untuk ngopi. Tapi biasanya saya punya beberapa link orang-orang yang sekiranya bisa Anda pelajari, tapi rata-rata ilmu berkualitas tidak gratis. Kalau Anda itu ikut yang gratisan, biasanya Anda bayar dengan waktu yang terbuang percuma atau dibayar dengan kerugian. Biasanya seperti itu. Soalnya yang berkualitas hampir pasti nggak mau ngajarin gratisan. Ini konteksnya sedekah ilmu nih di sini nih. Ini sedekah ilmu nih. Kata kamu minta tolong Bang Kimi, tanya dong begini. Di luar seminar ini saya nggak akan jawab, kecuali Anda bayar saya. Jadi kita kalau Anda menginginkan hal yang berkualitas, ada uang, ada barang. Gitu kan? Tapi saya nggak mau segitunya promosi, mau belajar dari saya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi misalkan, Bang Kimi, aku mau belajar digital marketing, tak tunjukin gurunya siapa. Bang Iming, aku mau belajar public speaking, tak tunjukin gurunya siapa. Bang Iming, aku mau belajar soal masalah desain, tak tunjukin gurunya siapa. Jadi nanti ada beberapa orang yang saya verifikasi memang orangnya benar, ngajarinnya enak dan bisa bikin komunitas. Jadi kelas atau mentor atau guru yang baik tidak cuma membuat saya guru kamu murid, tapi bikinnya komunitas. Setelah bikin komunitas, you kan punya networking dengan sesama murid-muridnya yang satu frekuensi dengan Anda. Jadi enak kalau mau bisnis. Kira-kira begitu. Oke Mas, terima kasih Mas. Sama-sama Mas Aldo. Mungkin Mas Aldo juga bisa nanti nonton YouTube-nya Bang Kimi ya sekalian nanti. Nonton YouTube-nya juga banyak, itu kayaknya kalau 20 jam aja ada kayaknya ya. Karena sekali upload biasanya 1 jam 2 jam tuh Mas ya. Iya. Itu ada banyak video, nonton satu-satu boleh itu gratis sambil bobokan, sambil tidur sambil bobok bisa lah itu, sambil tidur pakai headset dengerin sambil tiduran enak, atau sambil nyetir atau sambil naik motor enak sekali. Full faedah, gratis, enak kan? Terima kasih Aldo Mentang. Ini ada pertanyaan lagi Bang Kimi dari Nabil Visi. Halo Nabil Visi. Halo, selamat sore Mas. Ya, Mas Nabil, selamat sore. Saya ingin bertanya, saya sebelumnya perkenalkan saya Nabil Visi dari Teknik Geofisika Universitas Pertamina. Ya. Hal yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, seberapa pengaruhnya sih privilege dalam kita menjalankan bisnis? Karena yang saya pelajari dari mentor di inkubasi bisnis ataupun dari mentor-mentor lainnya itu privilege itu sebegitu pengaruhnya gitu dalam kita menjalankan bisnis. Contoh kalau misal kita menjalankan bisnis dalam bidang startup gitu, dalam bidang teknologi itu kalau kita mengenal orang tersebut, CEO-nya itu kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi gitu Mas Kimi. Kemudian pertanyaan kedua adalah di era yang COVID sekarang segala ya mungkin bisa bilang segala ketidakpastian itu pasti bakal terjadi.
bagaimana cara kita bisa menjadikan bisnis kita ini sustainability gitu ke depannya, tanpa kita memikirkan kayak efek buruk yang akan terjadi gitu. Ini tuh Mas. Oke, pertama saya tidak bisa bilang bahwa privilege nggak ada efek. Nggak, pasti ada efeknya. Pertanyaannya, apakah itu butuh untuk kamu kerjakan? Belum tentu. Memang kalau benar kamu tidak punya privilege, so what? Ya kan? Memang kamu mau protes, waduh tahu gitu aku lahir dari ibunya Raffi sama Nagita aja. Kan roda kehidupan Rafathar kan macet di atas kan. Nggak bisa turun ke bawah kan. Nah, kita harus mikir begitu. Tapi lagi-lagi privilege benar. Pasti ada efeknya. Tapi pertanyaannya kalau kamu sudah tahu privilege ada efeknya, itu terus apa efeknya di kehidupanmu, Mas? You sudah berada di dunia ini dengan berbagai macam kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Itu harusnya bersyukur. Nggak perlu kamu iri-irian dengan privilege orang lain. Kalau saya sih seperti itu. Nah, pertanyaannya, orang yang cerdas bukan membandingkan dirinya dengan orang lain atau privilege-nya dengan privilege orang lain yang nanti ujung-ujungnya ke BEJ, justify kan? Justify itu kan BJ. J-nya kan justify. Mendingan kita tanya nih, saya punyanya apa? Jangan ngomongnya saya nggak punyanya apa. Saya nggak punya privilege, Bang. Lah kamu punyanya apa? Oh, saya punya pengalaman di geofisika, Bang. Saya kenal Mbak Mega, Bang. Saya kenal Bang Giming. Saya kenal ini, saya pernah ini, ABCD. Itu kan more than enough untuk kamu survive di dunia persilatan. Makanya kita kalau membandingkan dirimu dengan orang lain, ya nggak fair. Wong statnya beda. Nggak beda dong. Kamu anak pengacara top dengan kamu anak orang biasa, stat bisnisnya beda. Anda anak pensiunan dengan Anda anak direktur utama sebuah perusahaan BUMN, ya beda. Makanya Anda nggak perlu berbandingkan kekayaanmu dengan kekayaan orang lain, bisnismu dengan bisnis orang lain. Anda hanya perlu membandingkan dirimu dengan dirimu masa lalu. Ketika Anda sudah di level itu, maka di situ tidak ada iri dengki. Nah, jadi hidupnya enjoy. Nggak ngurusin privilege, apalagi miskin ada privilege lambemu, Mas. Itu kan banyak begitu kan. Makanya lagi in seperti itu. Jadi pertama, privilege kita tidak boleh mengesampingkan, tetap ada efeknya. Tapi kalau sudah terjadi, kamu sudah lahir umur sekian, terus apa efeknya? Kan nggak ada. Jadi ya take it aja, ambil apa yang sudah Anda punya, kelebihannya apa, fokus ke kelebihan. Yang kekurangan dibuang saja. Ya. Nomor 2 kan pertanyaan apa tadi, Mas? Dalam masa pandemi ini masa pandemi. Oke. Sustainability business. Nah, banyak sekali orang ketika buka bisnis, mereka tidak pernah bertanya sama customer-nya, mereka pengennya apa? Feedback itu penting. Banyak sekali orang ketika bisnis, mereka berpikir produk dan jasa dan servis yang dia punya sudah perfect. Mereka tidak pernah bertanya sama customer-nya, butuh apa lagi? Pengen apa lagi? Sehingga produk yang terbaik sebetulnya adalah produk yang diinginkan pasar. Nggak kurang, nggak lebih. Contohnya nih, Avanza. Mobil yang paling sukses sepanjang masa Indonesia. Setuju ya? Saya tanya nih, apakah Avanza itu airbag-nya ada 8 biji? Enggak. Apakah kemudian di situ pakai hybrid? Enggak. Apakah Avanza itu semuanya teknologi safety-nya sudah bagus semua? Belum tentu. Tapi kenapa laku? Karena pasarnya butuhnya itu. Nah, berapa banyak itu orang-orang yang bisnis tidak pernah bertanya sama customer-nya pengennya apa, sehingga lama-lama bisnisnya sudah tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Makanya dia jatuh. Itu satu. Nomor 2, supaya kita secara finansial kuat, makanya ketika kita bisnis jangan cuma digedein valuasinya doang. Kita harus punya investasi yang masuk untuk passive income kita. Jadi muncul multiple stream of income, tidak hanya aktif tapi pasif juga. Jadi andai kata just in case something wrong dengan bisnis kita punya investasi untuk backup. Itu benteng pertahananmu. Nomor 3, dalam kita ekspansi bisnis, salah satu poinnya adalah bisa diversifikasi. Jadi misalkan kamu bisnis kuliner, besok kamu bisnis misalkan developer, besok lagi kamu bisnis misalkan marketing agency, besok lagi kamu bisnis ABCD, sehingga ketika kamu punya beberapa bisnis yang mana kamu ekspansi dengan taktis, maka Anda di situ lebih cenderung kuat menghadapi berbagai macam permasalahan karena terjadinya pergolakan dalam sebuah bidang bisnis itu kemungkinan kecil terjadi di semua bidang. Ya. Jadi pasti nyerangnya kan satu-satu. Ya, jadi misalkan kok lagi sepi soal properti, kamu masih punya kuliner. Kuliner kok lagi sepi, kamu masih punya agensi. Agensi kok kayaknya sepi, kamu masih punya konveksi. Jadi dengan kamu melakukan diversifikasi itu adalah cara untuk kemudian kamu bisa meningkatkan sustainability bisnismu, korporasimu. Jadi jangan hanya pertahankan entitasnya, tapi yang terpenting pertahankan dirimu sebagai orang yang sukses finansial selamanya. Gitu ya. Nanti teman-teman tak tambahin nih, teman-teman kan biasanya begini, Bang nanti kalau bangkrut bagaimana? Saya tidak mengerti, saya cenderung orang yang tidak percaya bahwa bangkrut itu benar-benar kehilangan semua. Enggak.
Karena meskipun uang mungkin Anda hilang, tapi kan Anda dapat pengalaman, Anda dapat network, Anda dapat experience, Anda dapat skill, Anda dapat soft skill, Anda ngerti kondisi nyata di dunia nyata. Itu menurut saya harganya mahal. Jadi kalau Anda suatu ketika, semoga sih tidak ya, misalkan bisnis kok ternyata rugi 50 juta, ya anggap aja S1 entrepreneur. Kalau misalkan kamu besok rugi 100 ya S2 entrepreneur, rugi 1 miliar ya S3 entrepreneur. Karena apa? Itu biaya yang harus kamu bayarkan untuk mengetahui ilmu kehidupan. Karena selama ini di perkuliahan kan nggak ngerti. Yang diajari cuma idealitas saja, belum tentu sesuai dengan realitas di lapangan. Ada pertanyaan lagi, Mas Nabil? Menarik banget, Mas Kiming. Ini ilmu baru yang bisa saya dapetin. Berarti data survei customer itu sebuah strategi evaluasi gitu ya dalam kita. Betul, ada data mining. Kalau data mining itu ada ilmunya, Mas. Jadi data mining apa yang didata, kapan datanya, bagaimana caranya, itu beda. Jadi memang ada level-levelnya. Cuman kayaknya kalau dibahas begini bisa setengah jam, 1 jam. Kapan-kapan nanti kamu chat saya. Nah, contohnya nih, seneng nggak Mas Nabil misalkan tiba-tiba ditelepon sama orang, halo Mas Nabil, selamat siang, saya dari ini, nanya ini nih, gimana surveinya? Kira-kira Mas Nabil seneng nggak? Pastinya interesting, Mas. Karena pasti penting itu. Nah, sekarang tak tanya nih, kalau tawarin asuransi, seneng nggak? Mungkin enggak sih, Bang. Ya kan, berarti kan apa yang ditawarkan, timingnya, ditelepon jam 12 malam, ditelepon jam ini, ditelepon waktu kamu lagi ngobrol begini sama saya, tiba-tiba ditelepon, seneng nggak? Enggak. Makanya ada timingnya, ada teknik kepada siapa kita bertanya, ada teknik samplingnya. Misalkan you punya 10.000 customer, nggak mungkin 10.000 kamu tanya semua. Ada teknik samplingnya. Nah, makanya itu namanya ilmu data analisis. Data analisis itu nyambung ke data mining. Itu ada ilmunya, Mas. Biasanya kalau saya ngajarin ke murid saya, itu data mining, data analisis itu at least 2 jam pembicaraannya. Jadi panjang banget. Tapi setelah kita tahu, kita ngerti apa yang diinginkan customer, kita bikin produk winning rate-nya sangat tinggi. Karena jelas produk kita punya, memang customer pingin gitu. Apalagi? Komentar? Oke, terima kasih banyak Mas Kimi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada nih Bang Kiming, dari Hilwa Silmi. Mungkin karena pertanyaan waktu juga udah mepet banget, mungkin dari Hilwa ini pertanyaan penutup ya Bang? Boleh. Silakan Hilwa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak. Saya ingin bertanya. Jadi saya sudah mulai bisnis kecil-kecilan kan ya Pak. Jadi saya punya hobi menjahit dan menyulam. Jadi saya suka desain ulang baju second. Jadi saya beli di pasar gitu. Terus saya desain sendiri dan jahit sendiri atau saya tambahkan sulaman-sulaman gitu. Nah awal-awalnya laku, tapi beberapa bulan setelahnya tuh pembeli menurun. Belum lagi faktor penasaran. Belum lagi saya juga tidak punya modal sebanyak itu untuk modal itu tolong berhenti ngomong kamu nggak punya modal uang ya. Ya, dan setelah itu saya kan juga itu baju jahit sendiri kan Pak, jadi emang membutuhkan banyak waktu. Belum lagi kan saya sambil kuliah. Delegasi tugas kamu nggak lakukan. Nah, setelah itu saya tuh akhirnya memutuskan untuk kayaknya stop dulu aja deh, jadi fokus kuliah aja dulu. Apakah jadi apa yang sekarang yang harus saya lakukan? Apakah saya evaluasi dulu atau nabung untuk modal? Jadi kalau udah saya kamu butuh modal, kamu butuh mindset. Ya seperti itu saya. Sebutin beberapa keywordnya kan, kamu delegasi tugas nggak melakukan. Nggak mungkin dong, Khairul Tanjung bukain pagar Transmart tuh nggak mungkin. Dia delegasi tugas kan. Nah, nggak bisa kerja sendirian. Kamu bukan superwoman, kamu bukan Wonder Woman, Mbak. Kamu harus punya yang namanya perpanjangan tangan dan kakimu untuk bikin sistem organisasi perusahaan. Itu nggak kamu lakukan sama sekali. Ya, itu satu PR-mu. Nomor 2-nya adalah ada faktor penasaran. Ketika mulai pertama kan orang penasaran. Kamu tawarin ke temanmu, tawarin ke networkmu, orang penasaran. Setelah itu penasarannya hilang. Makanya kalau ada buka bisnis kuliner, misalkan awal-awal rame, ya 3 bulan sepi pasti. Kenapa? Udah nggak penasaran lagi orang-orang. Supaya kamu tahu penasarannya terus-terusan berulang, salah satunya ya bagaimana caranya kita bertanya sama existing customer-mu, mereka butuhnya apa lagi? Tolong jawab jujur. Apakah Mbak Hilwa pernah bertanya sama existing customer-mu, butuhnya apa lagi? Jawab jujur. Tidak pernah. Tidak pernah. Terus bagaimana kalau bisa membuat sebuah produk yang mana disukai oleh pangsa pasarmu? Sehingga pangsa pasar yang jelas-jelas sudah bertransaksi dengan kamu biarin begitu saja. Apa itu mindset bisnis, Mbak? Terus kemudian kenapa modal? Kenapa selalu ketika permasalahan bisnis begitu pelik, langsung kamu ambil kambing hitam, yaitu apa? Modal, Bang. Saya nggak punya modal, Bang, tapi ilmu saya sempurna, Bang. Eksekusi saya sempurna, delegasi sukses saya sempurna, tapi nggak punya modal. Itu tolong dibuang.
Kamu sebetulnya itu bukan tidak punya modal, tapi tidak punya ilmu. Jadi kapan-kapan misalkan Mbak Ilba punya kesempatan untuk chat dengan saya, silakan chat, nanti tak tunjukin. Ada orang yang bisa sukses dengan kasus mirip seperti kamu. Baik Pak. Berarti saya apakah harus settle dulu baru lanjutkan lagi? Mulai lagi sekarang. Persisten itu penting. Persisten itu gini, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi ketika bangun lagi, permasalahan dan kesalahan yang terjadi sebelumnya harus sudah diperbaiki dan muncul revisi aksi. Jadi nggak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau modelnya seperti ini, begitu ada masalah dikit langsung tutup, ya berat, Mbak. Mendingan nggak usah di pengusaha. Enak kan? Bayangin, begitu ada masalah sedikit, tutup aja. Wah, saya masalah modal. Waduh, enak banget kan, Mbak? Nggak bisa orang sukses bisnis dari model-model seperti itu, nggak bisa. Harus persisten. Konsisten itu nggak ada artinya kalau nggak persisten. Persisten itu kalau ada diajar masalah, bangkit lagi menyelesaikan. Belajar lagi, tambah kuat. Jatuh lagi, bangkit tambah kuat. Lama-lama, very strong. Dan kamu menjadi pribadi yang sukses secara otomatis. Namanya bisnis baru mulai, tentu ada berbagai macam masalah. Ya, apalagi kamu nggak pernah punya mentor. Di kampus juga nggak diajarin soal entrepreneurship dengan mendalam mungkin. Ya gimana bisa langsung 100% perfect? Nggak bisa. Makanya kita perbaiki secara bertahap. Tapi apresiasi, Mbak Ilba sudah tahu passion-nya dan sudah mau action daripada cuma banyak di antara kalian mungkin masih sebatas di imajinasi, gitu kan. Mbak Ilba sudah praktek nih, jadi kan udah punya pengalaman. Caranya jualan bagaimana, caranya supaya bikin quality control yang bagus bagaimana, caranya mengetahui customer tuh pengen apa, ya itu nanti dipelajari banyak hal. Gitu sih. Gimana Mbak Ilba, ada pertanyaan nggak? Iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin nanti kalau saya chat, saya akan... Boleh bilang aja nanti saya ikut ini begini. Tanya sesuatu ini. Kalau mau butuh guru yang cocok dengan kamu, definisikan aja masalah, nanti tak tunjukin orangnya siapa atau gimana harus belajar. Oh, ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Gimana? Terima kasih terima kasih Bang Kiming. Mungkin aku mau rangkumin ya dari pertama tadi sampai ke Hirwa tadi. Ada beberapa poin yang aku highlight. Itu yang pertama, tentuin goals dalam membuat bisnis, terus motivasi itu yang terutama buat kita semua, terus ada usaha dan upgrade semua ilmu kita, belajar dari kesalahan-kesalahan, terus upgrade ilmu finansial dan lain-lain. Terus jika ada people atau lingkungan kita yang toksik, ya gitu tandanya kita harus keluar dan cari inner circle yang baru dan mendukung kita. Terus dan jangan lupa afirmasi, gitu ya Bang Kiming? Betul sekali. Oke, sebelum itu mungkin Bu Mega ada tambahan? Mungkin dari Bang Kiming ada kata-kata penutup nggak nih biar teringat terus gitu ke mahasiswa kita? Oke, teman-teman semua, pada dasarnya kita itu tidak sedang lari sprint. Kita menjalani bisnis atau Anda berkarir jadi profesional itu seperti lari maraton. Lari maraton itu kan kita butuh atur tempo. Nggak bisa kita menggebu-gebu meledak di awal. Kita harus tahu bahwa perjalanan hidup kita itu panjang. Makanya untuk supaya kita bisa betah berlama-lama, konsisten, persisten, kita harus menyadari bahwa yang terpenting di atas segala-galanya finansial di dunia adalah happiness. Jadi kalau Anda tidak happy, Anda nggak akan awet. Makanya cintailah pekerjaanmu, cintailah dirimu, dan cintailah sesama. Maka dari situ Anda bisa jadi pribadi yang awet suksesnya sampai kapanpun. Gitu sih. Oke, mantap Bang. Oke, saya rasa cukup sekian ya, mungkin banyak pertanyaan, tapi kita harus menyudahi Cipta Karsa kali ini. Tapi sebelumnya mungkin sesi foto Bang, biasa. Silakan mahasiswa kita, ayo on cam. Tunjukkan ini apa calon-calon pebisnis. Mungkin beberapa nanti akan ada yang sesukses Bang Kiming ya. Pasti ada, bahkan lebih. Ya, tuh. Ya. Oke, Mbak Latifah, bisa dibantu ya untuk kasih aba-aba sesi foto ini. Siap Mbak? Siap Mbak? Cek Mbak Latifah. Baik. Ya Bu. Oke. Baik, untuk slide yang pertama 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya 1, 2. Oke, untuk slide terakhir 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup, Bu. Oke, terima kasih Mbak Latifah, terima kasih Bang Kiming, ilmunya benar-benar saya aja sampai teringat-ingat gitu ya, kira-kira gimana. Tapi jangan tidak ada batasan waktu kan, jadi saya pun boleh kan memulai bisnis Bang Kiming. Boleh.
semuanya boleh ya. Terima kasih atas ilmunya. Insya Allah berkah lah dunia akhirat. Sukses juga buat semuanya ya. Salam sukses buat semuanya. Mungkin Bang Kimi punya jargon ya. Salam sugih. Begitu ya. Sugih hatinya dan sugih hartanya. Ya benar sekali, sugi ilmu, sugi hati, dan sugi harta. Semuanya pokoknya. Dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, apalagi dalam kondisi seperti ini. Terutama Bang Kimi dan keluarga ya, semoga selalu berkah dan sehat. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Mega. Ya, terima kasih. Gitu saja, mungkin ada tambahan dari Izul? Sudah Bu, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ke Bang Kimi atas ilmunya hari ini sih, sangat bermanfaat. Ya. Mantap ya, 2 jam nggak kerasa Bang, ini udah 2 jam lebih ya. Tadi kita mulai di jam 14.55. Mantap Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semuanya juga yang sudah hadir di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore Bang. Terima kasih Bang Kimi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.